Selamat sore Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, selamat datang kembali di kanal Curahan Hati Senja. Saya dan suami baru saja selesai mengukus sepanci penuh lobster ketika kami harus bergegas kembali ke kantor karena urusan mendesak. Saat kami pulang, seluruh keluarga suami saya telah menghabiskan semuanya, hanya menyisakan 2 kepala lobster untuk kami. Suami saya tertawa dan mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang terpaku kaku. Malam itu, saat saya dan suami mendorong pintu masuk ke dalam rumah, seluruh tubuh saya masih terasa lelah setelah panggilan darurat dari kantor. Jaket saya masih berbau gerimis di jalanan, rambut saya sedikit berantakan karena terburu-buru mengendarai motor. Sementara Bima, suami saya, hanya diam sambil melepas sepatunya dengan dahi berkerut sepanjang perjalanan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Padahal, kurang dari 1 jam sebelumnya, kami berdua masih berdiri di dapur, mengukus sepanci besar lobster bersama-sama. 8 ekor lobster berwarna merah menyala, masing-masing tampak padat berisi. Saya membersihkannya dengan hati-hati, sementara Bima memamarkan serai, mengiris jahe, dan menambahkan sedikit bir agar aromanya lebih wangi. Saya sempat berpikir, biarlah, hubungan dengan keluarga suami selama ini memang banyak masalah, banyak gunjingan. Malam ini, mari kita buat pesta makan malam yang layak. Jika ada yang tidak menyenangkan, setelah makan kita bisa duduk dan membicarakannya baik-baik. Namun, saudara-saudari sekalian, ada orang-orang yang semakin kita mengalah, mereka justru mengira kita takut. Ada jamuan makan yang kita siapkan dengan niat baik, namun pada akhirnya justru menjadi tamparan keras di wajah kita sendiri. Begitu pintu terbuka, saya langsung terpaku di depan ruang keluarga. Di atas meja, terhampar pemandangan yang benar-benar seperti medan perang. Cangkang lobster menumpuk tinggi di atas piring, kaleng bir tergeletak di bawah meja, tisu bekas diremas dan dibuang sembarangan, mangkuk sambal tumpah di atas meja kaca. Bau amis seafood, bir, dan asap rokok bercampur menjadi satu, begitu menyengat hingga sesak napas. Ibu Prita, ibu mertua saya, sedang bersandar di kursi kayu, memegang tusuk gigi dengan ekspresi puas seolah baru saja menghadiri pesta besar. Bapak Lutfi, ayah mertua saya, duduk di sebelahnya sambil diam-diam minum teh, matanya memandang ke arah lain seolah apa yang ada di hadapannya sama sekali bukan urusannya. Dan Tania, adik ipar saya, sedang memegangi perutnya sambil terkikik geli, wajahnya memerah karena kekenyangan. Suaminya, Randy, masih menyeruput sisa bir di gelasnya. Melihat kami pulang, ia hanya melirik sekilas lalu kembali menunduk untuk mengambil sisa-sisa daging yang menempel di cangkang. Saya memandang berkeliling, dalam hati masih berusaha menenangkan diri. Mungkin mereka makan duluan karena lapar, mungkin mereka masih menyisakan bagian untuk kami di dapur. Mungkin, apapun yang terjadi, mereka tidak akan tega menghabiskan semua lobster yang baru saja saya dan Bima siapkan dengan tangan kami sendiri. Namun kemudian, pandangan saya berhenti pada sebuah nampan stainless steel di tengah meja. Di atasnya, bukan 2 ekor lobster utuh, bukan juga beberapa capit yang disisihkan, melainkan hanya 2 kepala lobster yang diletakkan berdampingan dengan rapi, seolah sebuah penataan yang disengaja. Tenggorokan saya terasa tercekat. 2 kepala lobster itu tergeletak di sana, merah padam dan dingin, daging di bagian lehernya sudah dikerok bersih. Beberapa sungutnya yang panjang mencuat ke atas seolah sedang menertawakan saya. Panci lobster itu bukan hanya soal uang, itu adalah sisa niat baik terakhir yang saya miliki untuk keluarga ini. Itu adalah cara saya berkata pada diri sendiri bahwa kita masih satu keluarga dan masih bisa duduk bersama. Namun pada akhirnya, yang mereka sisakan untuk kami hanyalah 2 kepala. Tepat pada saat itu, Saka, putra kami, berlari keluar dari kamar. Bocah berusia 6 tahun itu matanya merah dan bengkak, bibirnya terkatup rapat seolah baru saja selesai menangis. Ia memeluk kaki saya, mendongak menatap saya dengan mata penuh kesedihan yang menusuk hati. Ibu. Suaranya sangat lirih, nenek bilang, ayah dan ibu kan kerja, jadi tidak perlu makan enak lagi. Nenek juga bilang, Saka kan sudah makan nasi, anak kecil makan lobster itu buang-buang uang saja. Saya membungkuk dan memeluk putra saya, hati saya sakit seperti diremas. Belum sempat saya berkata apa-apa, Ibu Prita tertawa sinis. Ia memiringkan tubuhnya, mengambil cangkir teh, menyesapnya sedikit, lalu berkata dengan santai, "Oh, sudah pulang? Kukira kalian sibuk di kantor, jadi makan di luar saja. Lobster kalau dibiarkan lama jadi dingin dan amis. Jadi kami makan duluan supaya tidak mubazir. Kalian kan masih muda dan sehat, makan kepala lobster saja sudah cukup untuk merasakan bumbunya. Lobster yang enak biar untuk orang tua dan Tania saja untuk menambah gizi." Mendengar itu, Tania langsung menimpali, suaranya terdengar manis tetapi setiap katanya seperti jarum. "Betul itu, Mbak Hana.
Mas Bima dan bahkan orang kaya. Besok kalau mau, tinggal beli lagi saja sepanci. Cuma beberapa ekor lobster saja kok hebohnya seperti harta karun. Lagi pula, akhir-akhir ini badanku lemah, kata ibu aku harus banyak makan makanan bergizi. Saya menatap Tania, lalu menatap Ibu Prita. Semua kata-kata yang ingin saya ucapkan tertahan di tenggorokan. Saya sangat marah hingga tangan saya gemetar, tetapi yang bereaksi lebih dulu bukanlah saya. Bima, yang sejak masuk hanya diam, perlahan melepas jaketnya dan menggantungkannya di sandaran kursi. Ia menatap lurus ke arah dua kepala lobster di atas nampan. Beberapa detik berlalu, ia tiba-tiba tertawa. Tawanya tidak keras, tetapi begitu dingin hingga seluruh ruang keluarga mendadak hening. Ibu Prita mengerutkan kening, Tania berhenti terkikik. Randy meletakkan gelas birnya, tatapannya mulai waspada. Mungkin mereka mengira Bima tertawa untuk meredakan suasana, seperti yang sering ia lakukan sebelumnya demi dua kata, keutuhan keluarga. Namun kali ini berbeda. Bima melangkah maju, mengambil satu kepala lobster, memutarnya perlahan di tangannya, lalu meletakkannya kembali. Ia menatap setiap orang satu persatu, suaranya pelan, jelas, dan menakutkan. Enak, kan? Tidak ada yang menjawab. Ibu Prita mengangkat dagunya, kamu bertanya dengan nada seperti itu kenapa? Bima masih tersenyum, tetapi matanya menjadi sangat dingin. Ia melanjutkan, bagus kalau enak, kalau begitu, nanti jangan lupa bayar semuanya, modal beserta bunganya. Karena lobster ini saya beli dengan uang yang diam-diam kalian ambil dari rekening perusahaan istri saya. Seluruh ruangan membeku. Tusuk gigi di tangan ibu mertua saya jatuh ke lantai keramik, mengeluarkan bunyi klik yang sangat pelan. Namun pada saat itu, bunyinya terdengar seperti awal dari sebuah badai yang tak seorang pun di rumah ini siap untuk menghadapinya. Tetapi untuk memahami mengapa dua kepala lobster itu membuat saya begitu tercekat hingga tak bisa berkata-kata, mungkin kita harus kembali ke sore harinya. Saat itu, saya dan Bima baru saja meninggalkan kantor setelah hari yang panjang. Perusahaan desain interior kecil milik kami akhir-akhir ini mulai mendapatkan klien yang lebih stabil, pesanan lebih banyak, dan karyawan pun lebih banyak dari sebelumnya. Saya mengurus pembukuan, arus kas, kontrak, dan pembayaran, sementara Bima mengurus teknis, desain, bertemu klien, dan menangani proyek di lapangan. Dibilang perusahaan agar terdengar keren, padahal awalnya hanya sebuah workshop sewaan yang kecil. Kami berdua pernah mengalami bulan-bulan di mana kami harus menghitung setiap rupiah untuk membeli kayu, cat, dan membayar gaji tukang. Mungkin karena melihat kami tidak lagi terlalu kesulitan, keluarga suami saya mulai mengubah sikap mereka. Ibu Prita, ibu mertua saya, tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa ia membenci saya, tetapi setiap kata-katanya seolah memiliki duri. Jika melihat saya pulang terlambat, ia akan berkata, perempuan itu kalau sudah menikah dan punya anak, sehebat apapun di luar, harus tahu jalan pulang ke dapur. Jika melihat saya membeli peralatan baru untuk perusahaan atau memberikan bonus kepada karyawan, ia akan menyindir, kalau sudah punya uang, orang memang langsung berubah. Mertua bicara satu kalimat saja sudah dianggap mengganggu. Saya bukan tipe menantu yang pandai menjilat, bukan juga orang yang bisa menunduk dan mengiyakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi sejak menikah dengan Bima, saya selalu menasihati diri sendiri. Biarlah, dia adalah ibu mertuaku, orang yang melahirkan suamiku. Jika bisa menahan satu kalimat, rumah akan lebih damai satu hari. Ada kalanya ia berbicara begitu menyakitkan hingga saya harus masuk ke kamar mandi dan menyalakan keran air sekencang-kencangnya untuk menyembunyikan isak tangis saya. Ada kalanya Tania, adik ipar saya, meminjam uang lalu lupa mengembalikannya. Saya juga diam saja karena tidak ingin membuat Bima serba salah. Bima tahu semuanya, ia bukan orang yang tidak peduli. Seringkali di malam hari, saat melihat saya memeriksa pembukuan dengan mata memerah, ia akan menarik kursi dan duduk di sebelah saya, meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, Hana, yang penting kita hidup dengan benar. Kamu tidak perlu menyenangkan semua orang. Mas tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Mendengar itu, saya hanya bisa tersenyum sedih. Saya percaya ia menyayangi saya, tetapi saya juga paham bahwa di antara istri dan ibu kandung, setiap pria pasti pernah berada dalam posisi yang sulit. Karena itu, saya tetap memilih untuk mengalah. Bukan karena lemah, tetapi karena saya masih ingin menjaga keutuhan rumah ini. Sore itu, dalam perjalanan pulang, motor kami melewati sebuah pusat seafood segar yang baru buka di ujung pasar. Saya melihat beberapa akuarium kaca penuh dengan lobster yang sedang berenang, masing-masing berwarna hijau kebiruan, kapitnya besar, dan badannya tampak kokoh. Entah kenapa, saat itu saya mendapat ide untuk membeli makanan yang benar-benar lezat untuk seluruh keluarga. Beberapa hari sebelumnya, Ibu Prita baru saja berkata di depan para tetangga, menantu saya itu pemilik perusahaan. Ho,
Tapi urusan makan di rumah masih perhitungan sekali. Orang luar lihatnya seperti kaya raya, padahal mertuanya mau makan enak saja harus lihat suasana hatinya. Kalimat itu membuat saya sesak selama berhari-hari. Saya tidak pernah pelit soal makanan untuk keluarga suami. Saya hanya lelah karena sebanyak apapun yang saya lakukan, mereka selalu punya cara untuk membuat saya tampak seperti orang yang egois. Jadi, ketika melihat lobster-lobster itu, saya menoleh ke Bima dan berkata, "Bagaimana kalau kita beli untuk dikukus, Mas? Malam ini kita makan besar bersama, biar ibu juga tidak bilang aku pelit lagi." Bima langsung mengerutkan kening. Ia menepikan motornya, tetapi tidak langsung turun. Ia menatap saya, suaranya menjadi lebih dalam. "Kamu tidak perlu mengambil hati siapapun dengan uang, Hana. Ibu mau bilang apa, biarkan saja. Semakin kamu mengalah, orang akan semakin berpikir kamu yang salah." Saya tahu ia benar, tetapi di dalam hati saya masih ada sedikit harapan. Saya berkata pelan, "Aku bukan mau mengambil hati, Mas, aku hanya mau mencoba sekali lagi. Bagaimanapun kita satu keluarga. Dengan makan malam yang layak, mungkin semua masalah akan lebih mudah dibicarakan." Bima terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tahu sifat saya, selama belum mencapai batas kesabaran terakhir, saya akan selalu mencoba mencari jalan damai. Akhirnya, ia membuka jok motor, "Baiklah. Tapi ini terakhir kalinya Mas biarkan kamu menyakiti diri sendiri demi kata harmonis." Kalimatnya saat itu hanya saya anggap sebagai bentuk kasih sayangnya. Baru pada malam harinya saya mengerti bahwa hati suami saya ternyata sudah jauh lebih dingin dari yang saya duga. Kami berdua memilih 8 ekor lobster yang sangat segar. Masing-masing terasa berat di tangan. Ekornya bergerak-gerak kuat, capitnya diikat dengan tali yang kokoh. Penjual menyebutkan harganya dan saya sedikit terkejut, karena jumlahnya hampir setara dengan pendapatan workshop kecil kami selama seminggu di masa-masa awal, saat kami masih harus mengejar setiap pesanan kecil. Tetapi membayangkan makan malam yang menyenangkan, membayangkan Saka yang sudah lama tidak makan makanan kesukaannya, saya pun mengangguk setuju. Saya juga membeli sayuran untuk dikukus bersama, sedikit bihun, beberapa jenis sambal, buah untuk pencuci mulut, dan beberapa kue untuk Saka. Dalam perjalanan pulang, saya bahkan membayangkan seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan. Saka tidak bisa membuka capit lobster, lalu Bima akan membantunya. Ibu Prita mungkin masih akan cerewet, tetapi setidaknya ia akan senang karena diperhatikan oleh anak dan menantunya. Saya telah melukiskan sebuah malam yang hangat, sederhana, dan mungkin sedikit naif. Bima yang mengemudi sesekali melirik saya, tatapannya sulit ditebak. Ia tidak memadamkan kegembiraan saya, tetapi juga tidak terlihat antusias seperti biasanya. Setibanya di rumah, saya memanggil Ibu Prita untuk melihat lobster-lobster itu. Begitu melihat kantong berisi seafood, matanya berbinar, tetapi mulutnya tetap berkata, "Untuk apa repot-repot begini, buang-buang uang. Makan sederhana saja sudah cukup." Tania keluar dari kamarnya, mendengar ada lobster ia langsung ceria. "Wow, Mbak Hana royal sekali. Malam ini aku harus dapat kapit yang paling besar, ya." Saya tersenyum dan berkata, "Ini untuk dimakan bersama. Nanti kita bagi rata saja siapa suka bagian mana." Saya dan Bima mencuci lobster, memotong talinya, dan menyusunnya di dalam panci kukus besar. Ia memamarkan serai dan mengiris jahe. Saya membuat sambal kecap dan menyiapkan saus seafood. Ketika uap mulai mengepul, aroma lobster yang berpadu dengan serai dan jahe menyebar ke seluruh dapur. Saka berlari-lari kecil masuk ke dapur, matanya berbinar-binar. Ia menarik-narik baju saya dan bertanya, "Ibu, malam ini Saka boleh makan capit lobster, kan?" Saya mengelus kepalanya sambil tersenyum, "Tentu saja boleh. Nanti ibu sisakan capit yang paling enak untuk Saka." Saat itu, saya benar-benar percaya malam ini akan menjadi makan malam yang berbeda. Saya percaya niat baik saya, meskipun tidak bisa mengubah hati semua orang, setidaknya bisa sedikit melembutkan suasana di rumah. Tetapi saya tidak tahu, panci lobster yang baru saja matang dengan warna merah menyala itu bukanlah awal dari sebuah makan malam keluarga yang hangat, melainkan awal dari malam di mana seluruh keluarga suami saya dengan tangan mereka sendiri merobek lapisan topeng terakhir mereka. Saat panci lobster masih mengepul di atas kompor, saya berdiri membuat sambal dengan perasaan was-was. Bukan karena saya menyesal mengeluarkan uang, apalagi karena takut masakannya tidak enak. Perasaan itu seperti seseorang yang sudah sering tertusuk jarum. Kali ini, meskipun orang hanya mendekatkan tangannya, secara tidak sadar saya sudah melindungi diri. Beberapa tahun menjadi menantu di rumah Ibu Prita, saya paham betul satu hal. Ada jamuan makan yang dari luar terlihat mewah, tetapi di dalamnya lebih dingin daripada nasi kemarin. Di depan orang luar, Ibu Prita selalu berbicara dengan lembut dan berpenampilan ramah.
Siapapun yang tidak tinggal bersamanya pasti mengira ia adalah ibu mertua yang pengertian. Tetapi begitu ada kerabat atau tetangga yang datang berkunjung, ia pasti akan menemukan cara untuk memuji saya satu kalimat, lalu menyelipkan satu kalimat celaan. Ia sering tersenyum sambil berkata, "Hana, menantu saya itu, pintar sekali mencari uang. Sayangnya, perempuan kok terlalu kaku, tidak bisa bersikap lembut. Kalau begitu nanti sulit menjaga rezeki." Terdengar seperti nasihat, tetapi semua yang mendengar paham itu adalah sindiran halus bahwa saya adalah menantu yang tidak tahu diri. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit, tetapi selama bertahun-tahun, apapun yang kurang di rumah ini, sebagian besar adalah hasil kontribusi saya. Atap rumah bocor, saya yang memberikan uang untuk memperbaikinya. Kamar mertua panas, saya yang membelikan AC. Keponakan dari Tania kekurangan uang untuk les tambahan, Tania menelepon sekali, saya langsung mentransfer. Bahkan kulkas 2 pintu yang selalu dibanggakan Ibu Prita kepada tamu sebagai pemberian putranya, sebenarnya lebih dari separuh harganya berasal dari rekening saya. Namun, saya tidak pernah menerima ucapan terima kasih yang tulus. Paling-paling, ibu hanya berkata, "Ya, kalau sudah mampu, mengurus keluarga itu sudah kewajiban." Tetapi begitu saya membelikan ibu saya sendiri sekotak suplemen, atau memberikan beberapa juta kepada ayah saya untuk memperbaiki pagar tua, raut wajah Ibu Prita langsung berubah. Ia tidak memarahi secara langsung, hanya duduk di ruang keluarga sambil menghela napas panjang. Anak perempuan kalau sudah menikah, hatinya masih saja untuk orang tuanya. Padahal keluarga suami ini tempatnya tinggal seumur hidup, keluarga asal itu biar bagaimanapun tetap orang luar. Kalimat-kalimat seperti itu terus berulang, terdengar sepele tetapi menusuk dalam. Kadang saya begitu marah hingga ingin membalas, "Uang ini hasil kerja kerasku, aku berbakti pada orang tuaku, apa salahnya?" Tetapi melihat Bima berdiri di tengah-tengah, saya menelan kembali kata-kata itu. Tania jauh lebih licik dari ibunya. Setiap kali butuh uang, ia akan mengirim pesan yang begitu manis hingga orang luar yang membacanya akan mengira kami adalah saudara kandung. "Mbak Hana, Mbak adalah kakak ipar terbaik di dunia. Tolong bantu aku kali ini, nanti aku tidak akan lupa jasamu." Mas Bima itu galak, aku hanya berani bilang ke Mbak. Awalnya, kata-kata itu membuat saya luluh. Saya pikir, perempuan yang sudah menikah pasti ada kalanya mengalami kesulitan, jika bisa membantu, ya dibantu. Tetapi belakangan saya baru tahu, di belakang saya, Tanialah yang berkata kepada tetangga bahwa saya bisa menghasilkan uang hanya karena didukung oleh Bima. Kalau tidak, perempuan seperti saya mana tahu apa-apa soal bisnis. Suatu kali saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja mendengar 2 ibu penjual sayur berbisik, wajah saya langsung memanas. "Itu menantunya Bu Prita, kan?" Katanya galak sekali, "Uang di rumah semua dia yang pegang." Yang satunya menjawab, "Iya, adiknya sendiri yang cerita. Katanya kakaknya kerja banting tulang, tapi kakak iparnya yang menikmati hasilnya atas nama perusahaan." Saya memegang kantong sayuran di tangan saya seolah memegang sebongkah es. Ternyata uang yang saya berikan tidak membeli kehangatan keluarga, hanya membeli hak bagi mereka untuk menjelek-jelekan saya di belakang. Bapak mertua saya, Pak Lutfi, adalah orang yang pendiam. Ia tidak seketus Ibu Prita, juga tidak bermuka dua seperti Tania. Tetapi keheningannya kadang membuat saya lebih sedih. Setiap kali Ibu Prita berbicara keterlaluan, ia hanya akan berdeham, minum teh, dan membuang muka. Setiap kali Tania meminjam uang dan tidak mengembalikannya, ia akan berkata, "Sesama saudara, untuk apa perhitungan? Nanti malah merusak hubungan." Tetapi begitu saya menyinggung sedikit saja tentang keluarga saya, ia akan langsung memasang wajah serius. "Sudah jadi menantu harus tahu mana rumah utamamu." Randy, suami Tania, adalah tipe orang yang licik. Bicaranya selalu sambil tertawa, menepuk-nepuk bahu, memanggil Bima dengan sebutan kakak ipar yang beruntung. Tetapi setiap beberapa minggu, selalu ada saja alasan untuk meminjam uang. Kadang motornya rusak, kadang klien belum membayar, kadang butuh modal cepat. Setelah meminjam, ia akan diam 1000 bahasa. Jika Bima menagih, Randy akan tertawa santai. "Ayolah, Mas, kita kan keluarga, kenapa jadi tegang begini?" "Aku tidak akan lari, kok." Cara bicaranya yang setengah bercanda itu membuat orang yang ingin menagih jadi sungkan. Bima sudah berkali-kali meminta saya untuk berhenti. Ia berkata, "Hana, kita tidak punya kewajiban untuk membiayai seluruh keluargaku. Mas membantu orang tua itu satu hal, tapi membiarkan mereka menganggap uangmu adalah uang bersama itu tidak bisa." Saya tahu ia benar, tetapi setiap kali melihat Ibu Prita mengeluh sakit punggung, Tania menangis karena kekurangan uang, atau Pak Lutfi menghela napas sambil berkata,
keluarga harus saling menopang. Saya kembali luluh. Saya takut jika saya bersikap terlalu keras, orang yang paling serba salah adalah Bima. Saya takut suatu hari ia harus mendengar ibu dan adiknya menyalahkan, gara-gara menikah dengan Hana, kamu jadi berubah. Puncaknya adalah baru-baru ini, Tania memaksa ingin ikut menanam modal di perusahaan kami. Ia tidak tahu apa-apa tentang desain, tidak mengerti pembukuan, apalagi pernah mengelola karyawan satu hari pun, tetapi ia ingin namanya tercatat sebagai pemegang saham. Tania berkata dengan sangat santai, kalian kan usahanya sudah maju, ajak aku dong. Orang luar saja bisa kalian pekerjakan, masa adik sendiri tidak boleh ikut? Saya menolak dengan halus, mengatakan bahwa perusahaan sedang membutuhkan tenaga profesional, dan urusan uang tidak bisa dicampur adukan. Malam itu juga, Ibu Prita langsung menunjukkan kemarahannya. Di depan meja makan, ia berkata, Hana itu takut adiknya ikut maju, makanya jalannya dihalangi. Perempuan kok serakah sekali sama uang dan kekuasaan, nanti rezekinya sempit, loh. Saya meletakkan mangkuk nasi. Tangan saya menjadi dingin. Bima saat itu hendak angkat bicara, tetapi saya diam-diam menarik tangannya di bawah meja. Saya masih ingin mempertahankan sedikit kedamaian terakhir. Saya masih berpikir, jika kita bicara baik-baik, jika seluruh keluarga duduk bersama dengan kepala dingin, mungkin semuanya tidak akan sehancur ini. Karena itulah, makan malam dengan lobster malam ini bagi saya bukan hanya sekadar makan enak. Itu adalah upaya mengalah saya yang terakhir. Saya ingin seluruh keluarga duduk bersama di meja makan, lalu setelah itu bicara terus terang tentang batasan keuangan, tentang perusahaan, tentang bagaimana seharusnya sesama anggota keluarga saling menghormati. Saya sudah berkata pada diri sendiri, jika setelah malam ini mereka masih tidak mengerti, saya tidak akan mengalah lagi. Tetapi saat itu saya tidak menyangka, bahkan sebelum sempat duduk di meja makan, mereka sudah memberikan jawaban yang paling jelas untuk saya. Saat saya baru saja meletakkan mangkuk sambal di meja, lobster di dapur juga baru saja matang. Cangkangnya yang semula berwarna hijau kebiruan telah berubah menjadi merah menyala yang menggugah selera. Uap panas mengepul, berpadu dengan aroma serai dan jahe yang harum. Saka terus berdiri di sebelah saya, matanya tidak lepas dari capit-capit besar itu. Saya sampai tertawa. Nanti setelah makan nasi, ibu kupaskan, ya? Jangan sentuh, panas. Anak itu mengangguk cepat, pipinya memerah karena antusias. Saya baru saja akan memanggil semua orang untuk menyiapkan piring dan sendok ketika telepon Bima berdering. Ia melihat layar ponselnya, raut wajahnya langsung menjadi serius. Yang menelepon adalah Pak Wira, rekan kerja kepercayaan kami yang bertanggung jawab atas gudang dan perangkat lunak penjualan di perusahaan. Biasanya Pak Wira adalah orang yang sangat tenang, jika ada urusan apapun ia akan mengirim pesan terlebih dahulu, sangat jarang menelepon langsung di jam makan malam. Karena itu, begitu melihat namanya muncul di layar, hati saya langsung merasa tidak enak. Begitu Bima mengangkat telepon, saya bisa mendengar suara Pak Wira yang sangat panik, meskipun tidak di loudspeaker. Bima, Hana ada di sana? Kalian berdua harus segera ke kantor, ada transaksi aneh di sistem pembayaran. Tangan saya yang sedang menata mangkuk langsung berhenti. Bima mengerutkan kening dan bertanya, transaksi aneh bagaimana? Kesalahan software atau dari pihak bank? Di seberang sana, Pak Wira berbicara sangat cepat, saya hanya mendengar sepintas beberapa kata, rekening sekunder, transfer kecil-kecil, bukan dilakukan oleh karyawan. Saya langsung tegang. Akhir bulan adalah waktu saya mempersiapkan penutupan buku, mencocokkan utang piutang, memeriksa arus kas, dan gaji karyawan. Sedikit saja selisih bisa membuat seluruh sistem berantakan. Perusahaan kami memang tidak terlalu besar, tetapi arus kas keluar masuk setiap hari harus jelas. Saya adalah orang yang sangat teliti dan hampir tidak pernah membuat kesalahan serius. Bima bertanya beberapa hal lagi lalu menoleh ke arah saya. Tatapannya saat itu sangat aneh, bukan khawatir, melainkan seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sudah ia duga sebelumnya. Ia menutupi mikrofon ponselnya dan berbisik, Wira bilang ada beberapa transfer ganjil dari rekening sekunder. Kita harus ke sana sekarang juga untuk memeriksanya. Mendengar kata rekening sekunder, punggung saya terasa dingin. Itu adalah rekening yang dulu dibuka Bima untuk menangani beberapa biaya fleksibel, seperti membeli bahan baku mendadak, membayar biaya pengiriman, atau sesekali untuk keperluan keluarga yang butuh transfer cepat. Tidak banyak yang tahu aksesnya, tetapi tidak sepenuhnya terkunci seperti rekening utama. Meskipun begitu, saat itu saya belum berani berpikir bahwa keluarga suami ada hubungannya. Di kepala saya masih terlintas kemungkinan-kemungkinan yang lebih ringan. Mungkin karyawan salah input, mungkin sistem sinkronisasinya lambat, atau mungkin pihak bank salah memberikan notifikasi.
Saya menasihati diri sendiri, jangan menuduh siapapun sebelum ada bukti. Meskipun hubungan di rumah banyak masalah, saya tetap tidak mau percaya orang yang makan dan tinggal bersama saya bisa menyentuh uang perusahaan. Bima menutup telepon, berdiri diam beberapa detik, lalu berkata, kantor tidak jauh dari sini, kita pergi sebentar. Setelah diperiksa, kita pulang untuk makan. Saya melihat panci lobster yang baru matang, hati saya sedikit kecewa. Makan malam yang saya siapkan berjam-jam akhirnya terganggu di saat-saat terakhir, tetapi urusan kantor tidak bisa ditunda. Saya menoleh ke Ibu Prita yang sedang duduk di ruang keluarga dan berkata dengan jelas, Bu, ada urusan mendesak di kantor, saya dan Mas Bima harus ke sana sebentar. Lobsternya sudah matang. Tolong tunggu kami pulang untuk makan bersama, ya. Jangan makan duluan, nanti bagiannya tidak rata, dan Saka juga sedang semangat sekali. Ibu Prita mengangkat wajahnya dari layar ponsel, ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya melirik sekilas ke panci lobster di dapur lalu mengangguk. Iya, Ibu tahu. Kalian pergi saja urus pekerjaan. Sudah dewasa semua, cuma urusan makan saja kok pesannya detail sekali. Suaranya terdengar normal, tetapi entah kenapa saya merasa ada yang janggal. Tania yang sedang bermain ponsel di sofa, mendengar saya selesai bicara, ia mengangkat kepala, matanya melirik cepat ke arah panci lobster lalu kembali menunduk, saya masih belum tenang. Saya mengambil sebuah piring bersih dan meletakkannya di sudut meja dapur, berniat nanti saat pulang akan mengambilkan bagian kapit yang paling enak untuk Saka. Putra saya berdiri di samping, menarik tangan saya dan bertanya, Ibu perginya lama? Saka tunggu Ibu pulang baru makan, ya. Saya membungkuk untuk merapikan kerah bajunya, berpesan, iya, tunggu ayah dan ibu pulang, ya. Kalau nenek suruh makan duluan, bilang saja mau tunggu ibu. Saka mengangguk patuh, tetapi matanya masih terpaku pada lobster-lobster merah di dalam panci. Saat saya berbalik untuk mengambil tas, saya mendengar sayup-sayup suara Tania berbisik kepada Ibu Prita, mereka sudah pergi, Bu. Nanti dingin jadi tidak enak. Ibu Prita tidak menjawab dengan keras, hanya mendengus pelan. Kalimat itu sedikit menusuk telinga saya, tetapi saya masih menenangkan diri, mungkin Tania hanya asal bicara. Lagi pula saya sudah berpesan dengan jelas, masak orang dewasa di rumah tidak bisa menahan diri untuk makan malam bersama yang tidak sampai 1 jam, tetapi Bima berbeda. Sebelum melangkah keluar pintu, ia menoleh dan memandang ruang keluarga cukup lama. Tatapannya menyapu Ibu Prita, Tania, lalu Randy yang baru saja masuk dari halaman dan berhenti di panci lobster di dapur. Saya bertanya pelan, kenapa, Mas? Bima hanya menggeleng, tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Namun saat ia menggandeng tangan saya menuju motor, saya merasakan genggamannya lebih erat dari biasanya. Motor meninggalkan halaman, saya menoleh ke belakang melalui kaca jendela. Di dalam ruang keluarga, Ibu Prita sudah berdiri dan berjalan menuju dapur, sementara Tania meletakkan ponselnya, bibirnya menyunggingkan senyum yang sulit diartikan. Saat itu saya masih berusaha percaya bahwa saya hanya terlalu banyak berpikir. Tetapi ada firasat seorang perempuan yang semakin coba kita sangkal, pada akhirnya akan semakin menyakitkan karena kebenarannya begitu akurat hingga ke detail terkecil. Jarak dari rumah ke kantor hanya sekitar 10 menit berkendara, tetapi malam itu saya merasa perjalanannya sangat panjang. Di dalam mobil, Bima hampir tidak berbicara. Kedua tangannya di atas setir, matanya menatap lurus ke depan, wajahnya tegang di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. Saya duduk di sampingnya, pikiran saya masih dipenuhi bayangan panci lobster yang baru matang dan tatapan antusias Saka. Sebagian diri saya khawatir tentang perusahaan, sebagian lagi masih gelisah tentang makan malam yang tertunda di rumah. Setibanya di sana, Pak Wira sudah menunggu di depan pintu kantor. Biasanya ia berpakaian sangat rapi dan berbicara dengan tenang, tetapi malam itu kemejanya sedikit kusut, wajahnya pucat karena tegang. Begitu melihat mobil kami berhenti, Pak Wira segera menghampiri dan berkata, kalian masuk saja, saya sudah periksa 3 kali, ini bukan kesalahan software. Kalimat itu membuat dada saya sesak. Saya masih berharap itu hanya kesalahan input, tetapi tatapan Pak Wira memupus harapan itu. Begitu masuk ke ruang akuntansi, Pak Wira membuka laptopnya dan memutar layar ke arah saya. Di sana terpampang riwayat login dan transaksi transfer dari rekening sekunder. Saya duduk, menarik kursi lebih dekat, mata saya terpaku pada setiap angka. Awalnya setiap transfer hanya beberapa juta rupiah, ada yang belasan juta. Jika dilihat satu persatu tidak terlalu besar. Tetapi ketika ditarik selama 3 bulan terakhir dan dijumlahkan, totalnya sudah lebih dari 130 juta rupiah. Tangan saya menjadi dingin. 110 juta bukanlah angka yang kecil.
terutama bagi perusahaan yang sedang dalam tahap pengembangan seperti kami. Yang membuat punggung saya merinding adalah cara uang itu ditarik. Tidak ada transfer besar dalam satu kali transaksi yang bisa menarik perhatian. Semuanya dipecah-pecah. Ditransfer pada jam-jam yang sangat aman, larut malam, akhir pekan, atau pada hari-hari ketika saya sibuk di proyek atau sedang melakukan rekonsiliasi. Orang yang melakukan ini jelas bukan tidak sengaja. Mereka tahu cara menghindari pantauan saya. Mereka paham kebiasaan saya memeriksa pembukuan. Dan yang paling menakutkan, mereka tahu rekening sekunder ini ada. Saya mencoba menjaga suara saya tetap tenang dan bertanya, "Pak Wira yakin ini bukan dilakukan oleh karyawan internal?" Pak Wira langsung menggeleng, "Bukan. Setiap akun karyawan yang login memiliki ID perangkat yang tercatat. Sedangkan ini menggunakan perangkat pribadi dari luar." Saya lacak alamat IP-nya, ternyata jaringannya sama dengan area perumahan Mbak Hana. Sampai di situ, ia ragu-ragu, seolah takut kalimat berikutnya akan menyakiti saya. Lebih tepatnya, jaringannya sama dengan jaringan internet di rumah kalian. Tenggorokan saya terasa kering. Saya menoleh ke Bima. Ia berdiri di belakang saya, kedua tangan di saku celana, matanya menatap layar tanpa berkedip, wajahnya menjadi gelap. Tetapi anehnya, ia tidak terlihat terkejut seperti saya. Ia lebih seperti orang yang sudah menduga ini sebelumnya, hanya sedang menunggu bukti terakhir diletakkan di atas meja. Saya bertanya pelan, "Mas, apa Mas curiga siapa orangnya?" Bima tidak langsung menjawab, keheningannya membuat jantung saya berdebar lebih cepat. Pak Wira melanjutkan membuka tabel perbandingan lainnya. Saya juga memeriksa tanggal transfernya. "Coba Mbak lihat ini," ia menunjuk ke setiap baris catatan. Hari pertama uang ditarik adalah tepat pada hari Tania merayakan ulang tahun di restoran. Hari kedua adalah setelah Pak Lutfi melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Beberapa transfer lain terjadi pada minggu, di mana Ibu Prita pamer baru membeli emas untuk simpanan. Dan transfer terbesar, hampir 30 juta, dilakukan tepat pada hari Randy mengganti motornya dengan yang baru. Saya melihat tanggal-tanggal itu dan kepala saya terasa kebas. Setiap peristiwa di rumah suami saya tiba-tiba terhubung menjadi satu rangkaian yang dingin. Saya teringat hari ulang tahun Tania. Ia mengenakan gaun baru, mengunggah foto ke media sosial dengan tulisan disayangi oleh seluruh keluarga. Saya teringat Ibu Prita memamerkan anting emasnya, mengatakan itu adalah uang tabungannya selama ini. Saya teringat Randy membawa motor baru ke halaman, tertawa cengengesan sambil berkata usahanya sedang untung. Saat itu saya hanya mendengarnya sambil lalu. Sekarang, jika dilihat kembali, setiap senyuman, setiap pameran itu terasa seperti pisau yang ditusukkan ke hati saya. Saya memijat dahi, mencoba bernapas dengan teratur, tapi, bagaimana mereka bisa tahu kata sandinya? Saya bertanya tanpa sadar, meskipun dalam hati saya sudah mulai takut pada jawabannya. Bima akhirnya angkat bicara, suaranya dalam dan dingin, "Mungkin tidak perlu tahu kata sandinya dari awal. Cukup dengan pernah meminjam ponselku atau ponselmu sekali saja, melihat kata sandi yang tersimpan otomatis, memfotonya, atau meminjam dengan alasan lain." Mendengar perkataannya, saya tiba-tiba teringat beberapa kali Tania meminjam ponsel saya untuk memotret Saka. Beberapa kali Ibu Prita berkata ponselnya kehabisan baterai, dan meminjam ponsel Bima untuk menelepon kerabat. Hal-hal yang tadinya tampak sepele, kini terasa sangat menakutkan. Saya menatap layar lekat-lekat, di kepala saya terbayang panci lobster yang ada di rumah, Saka yang sedang menunggu ibunya. Sementara di sini, sebuah kebenaran yang kotor perlahan terungkap. Saya merasa marah sekaligus terhina. Marah karena uang dicuri, terhina karena yang dicurigai adalah orang-orang yang pernah saya sebut keluarga. Bima menoleh ke Pak Wira, suaranya tegas. "Pak, tolong ekspor semua datanya ke hard disk eksternal untuk saya. Riwayat login, perangkat, IP, waktu transfer, rekening penerima, semuanya. Tapi untuk sementara, masalah ini cukup kita bertiga yang tahu." Pak Wira mengangguk, "Saya mengerti. Perlu saya blokir rekeningnya sekarang?" Bima terdiam beberapa detik lalu menggeleng. "Jangan dulu. Biarkan saja, biarkan mereka berpikir kita belum tahu." Saya terkejut dan menatapnya, "Kenapa tidak diblokir? Kalau mereka mengambil lagi bagaimana?" Bima menoleh ke saya, tatapannya saat itu membuat saya terdiam. Tatapannya tidak marah, tidak panik, melainkan tenang hingga membuat merinding. Ia berkata sangat pelan, tetapi setiap katanya jelas, "Mas ingin lihat, sampai sejauh mana mereka bisa berakting malam ini." Saya tidak sepenuhnya mengerti kalimat itu. Saya hanya merasa ada kabut tebal yang menyelimuti saya. Sepertinya Bima sudah melihat lebih banyak hal daripada saya. Sepertinya panggilan darurat malam ini bukan hanya insiden tak terduga, melainkan pintu yang membuka sebuah masalah yang jauh lebih besar. Pak Wira dengan cepat menyalin data,
menyimpannya di sebuah hard disk kecil, lalu memberikannya kepada Bima. Bima memasukkannya ke saku dalam jaketnya, dengan hati-hati seolah menyimpan barang bukti penting. Meninggalkan kantor, saya duduk di mobil dengan hati yang berat. Saya khawatir tentang uang lebih dari 130 juta itu, sekaligus takut pada nama yang sebenarnya berada di balik transaksi-transaksi tersebut. Tetapi anehnya, di tengah semua kekhawatiran itu, saya masih memikirkan panci lobster di rumah. Saya masih berharap Ibu Prita menepati janjinya. Saya masih berharap mereka menunggu kami pulang, setidaknya demi Saka. Saya masih berharap niat baik terakhir saya tidak diinjak-injak begitu saja. Tetapi ketika mobil berhenti di depan gerbang, lampu ruang keluarga menyala terang, suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Bau bir dan seafood tercium hingga ke halaman. Hati saya mencelos. Bima mematikan mesin tetapi tidak langsung turun. Ia menatap ke dalam rumah, sudut bibirnya sedikit terangkat, tetapi matanya sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Saya mendorong pintu mobil, hati saya perlahan menjadi dingin. Dan hanya beberapa menit kemudian, ketika pintu ruang keluarga terbuka, saya baru mengerti. Malam itu, bukan hanya uang saya yang dicuri, bahkan sisa niat baik terakhir saya pun mereka habiskan, hanya menyisakan 2 kepala lobster yang dingin di atas nampan. Begitu kalimat Bima selesai, seluruh ruang keluarga mendadak hening. Keheningan itu tidak seperti keheningan biasa, melainkan terasa berat seperti sebongkah batu yang menekan dada setiap orang. Ibu Prita yang sedang memegang cangkir teh pun terhenti di udara. Tania membuka matanya lebar-lebar menatap kakaknya, sementara Randy perlahan meletakkan gelas birnya, ekspresinya berubah dari santai menjadi waspada. Hanya Saka yang tidak mengerti sepenuhnya urusan orang dewasa, ia hanya merapat ke kaki saya, tangan mungilnya menggenggam erat ujung baju ibunya. Beberapa detik kemudian, Ibu Prita tertawa sinis. Tawanya terdengar kering, campuran antara meremehkan dan usaha menutupi kegugupan. Ia membanting cangkir tehnya ke meja, mengangkat dagu menatap Bima. "Uang apa? Bicaramu seperti menakut-nakuti anak kecil. Pulang kerja kelelahan jadi stres ya? Cuma gara-gara beberapa ekor lobster, kamu sampai bawa-bawa uang perusahaan untuk mengancam ibumu sendiri." Ia berbicara dengan sangat keras, seolah jika suaranya cukup nyaring, kebenaran akan mundur dengan sendirinya. Bima tidak langsung membantah. Ia perlahan melangkah ke depan nampan, dengan 2 jari mengangkat 1 kepala lobster, lalu meletakkannya kembali dengan rapi di depan Ibu Prita. Kemudian ia mengambil kepala lobster yang satunya lagi dan meletakkannya di sampingnya, seolah sedang memajang 2 barang bukti. Suaranya tetap tenang, tetapi setiap katanya setajam pisau. Uang perusahaan, rekening sekunder, alamat IP loginnya cocok dengan jaringan internet di rumah ini. Perlu ayah bacakan setiap jam transfernya supaya ibu dengar? Raut wajah Ibu Prita sedikit berubah, tetapi ia masih berusaha mempertahankan sikap angkuhnya. Sebaliknya, Tania bereaksi lebih cepat. Ia melompat berdiri, kursi di belakangnya berdecit nyaring. "Mas ngomong sembarangan apa sih? Siapa di rumah ini yang tahu kata sandi itu? Jangan mentang-mentang kehilangan uang sedikit, langsung menuduh keluarga sendiri. Mbak Hana kan yang pegang pembukuan, kenapa Mas tidak tanya dia dulu?" Di kalimat terakhirnya, Tania sengaja menyeret saya masuk, tatapannya ke arah saya penuh tantangan sekaligus kepanikan. Saya berdiri terpaku, bukan karena nama saya disebut, tetapi karena sikap Tania yang terlalu terburu-buru. Orang yang tidak bersalah biasanya akan terkejut dulu, bertanya dulu, bukan langsung berdiri dan menyangkal padahal belum ada yang menunjuk hidungnya. Saya menatap Bima. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantu, saya melihatnya tidak lagi menghindar, tidak ada lagi ekspresi serba salah seorang anak yang berdiri di antara ibu dan istrinya, tidak ada lagi helaan napas pasrah yang biasa. Yang ada hanya ketegasan yang sangat dingin. Seolah ia telah menunggu momen ini sejak lama. Bima menoleh ke saya, tatapannya sedikit melembut, tetapi suaranya cukup keras untuk didengar seisi ruangan. "Mas sudah bilang jangan beli lobster, tapi kamu tetap membelinya karena masih ingin menjaga keharmonisan. Anggap saja makan malam ini adalah biaya tes." Saya tertegun. 2 kata biaya tes membuat Ibu Prita mengerutkan kening, sementara Randy langsung menyela seolah takut Bima akan mengatakan hal lain. Ia berdiri sambil tertawa canggung. "Sudahlah, sesama laki-laki, bicarakan baik-baik. Mas Bima jangan terlalu tegang. Urusan uang harus diperiksa dengan teliti, jangan menuduh keluarga sendiri, nanti merusak hubungan." Bima menatap Randy, sudut bibirnya terangkat. "Iya, pelan-pelan. Tapi karena sudah menghabiskan semua lobsternya, ya harus pelan-pelan juga bayar uangnya." Kalimat itu membuat wajah Randy memerah. Tania menoleh dan melotot ke arah suaminya, seolah menyalahkannya karena salah bicara. Ibu Prita tidak tahan lagi.
Ia menggebrak meja dengan keras, membuat beberapa kaleng bir kosong jatuh menggelinding ke lantai. Rumah ini yang membesarkanmu, menyekolahkanmu. Sekarang kamu kembali dan perhitungan dengan ibumu sendiri setiap rupiahnya? Kamu baru sukses sedikit sudah menganggap ibumu orang luar, begitu? Saya mendengarnya dan hati saya menjadi dingin. Selalu saja argumen itu, selalu saja logika itu. Setiap kali tersudut urusan uang, ia akan menggunakan jasa membesarkan anak sebagai tameng. Tetapi kali ini Bima tidak menunduk. Ia menatap lurus ke mata ibunya, berkata perlahan, membesarkan anak itu berbeda dengan mencuri uang menantu, Bu. Dua hal itu jangan disamakan. Kalau ibu butuh, ibu bisa bilang. Kalau adikku kesulitan, dia bisa minta. Tapi kalau diam-diam login, memecah transaksi, mentransfer uang tengah malam, itu namanya bukan lagi hubungan keluarga, itu namanya mencuri. Dua kata mencuri baru saja terucap, Tania berteriak, Mas diam. Mas bilang siapa yang mencuri? Aku ini adikmu. Bima langsung menjawab, justru karena kamu adikku, makanya aku masih berdiri di sini bicara, bukan membiarkan polisi yang mengetuk pintu. Randy segera menarik tangan Tania, memberinya isyarat untuk duduk, tetapi Tania menepisnya, wajahnya pucat pasi, keringat mulai membasahi dahinya meskipun kipas angin di ruang keluarga menyala. Suasana menjadi sangat tegang. Ayah mertua saya, yang dari tadi hanya diam, mengangkat cangkir tehnya lalu meletakkannya kembali, jelas ingin mengatakan sesuatu tetapi belum menemukan cara. Saya memeluk bahu Saka, merasakan tubuh mungilnya sedikit gemetar. Anak itu mendongak dan bertanya sangat pelan, Ibu, ayah marah ya? Saya menunduk, mencium rambutnya, dan berbisik, tidak, nak, ayah hanya sedang mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, saya mengerti dengan sangat jelas. Ini bukan lagi soal sepanci lobster. Dua kepala lobster itu hanyalah pemantik api yang membakar tumpukan jerami kering yang sudah lama terpendam. Uang, keserakahan, sikap meremehkan, utang yang tidak dibayar, kata-kata yang menusuk dari belakang, semuanya seolah menampakkan wujud aslinya di tengah ruang keluarga yang berantakan oleh cangkang lobster dan bau bir. Bima mengeluarkan ponsel dari sakunya. Gerakannya lambat, tetapi membuat seluruh keluarga suamiku menahan napas. Ia membuka folder yang sudah disiapkan, memutar file rekaman audio pertama. Awalnya hanya terdengar suara gemerisik, lalu suara keyboard diketik, suara seseorang bernapas terengah-engah, kemudian suara seorang wanita yang sangat familiar terdengar, suara Tania. Bu, transfer sedikit lagi. Mbak Hana tidak akan sadar, kok. Rekening itu transaksinya banyak, kalau ditarik sedikit-sedikit tidak akan ada yang tahu. Wajah Tania pucat seperti kehabisan darah. Ibu Prita melompat berdiri, mulutnya ternganga tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Randy menunduk dalam-dalam, sementara ayah mertua saya menjatuhkan tutup cangkir tehnya ke lantai. Bima mematikan rekaman itu, mengangkat kepalanya menatap setiap orang. Ia tidak berteriak, tidak memaki, hanya bertanya dengan sangat ringan. Sekarang, siapa yang mau menjelaskan lebih dulu? Begitu rekaman suara berakhir, ruangan jatuh ke dalam keheningan yang menakut. Tidak ada lagi tawa Tania, tidak ada lagi sindiran Ibu Prita, juga tidak ada lagi suara piring dan sendok di atas meja. Yang tersisa hanyalah suara kipas angin di langit-langit yang berputar dan bau lobster dingin yang bercampur dengan aroma bir yang menyengat, membuat saya tiba-tiba merasa mual. Tania berdiri di sana, wajahnya pucat pasi seperti seseorang yang topengnya baru saja direnggut di depan umum. Ia mundur selangkah, tangannya tanpa sadar mencengkeram sandaran kursi. Matanya bergerak liar, dari Bima ke Ibu Prita, lalu ke Randy seolah meminta pertolongan. Suaranya terbata-bata, tidak ada lagi nada manja seperti biasanya. Ini Mas dapat dari mana? Sejak kapan Mas merekamku? Pertanyaan itu baru saja terlontar, hati saya langsung mendingin. Orang yang tidak bersalah akan bertanya, kenapa kamu memfitnahku? Tetapi Tania, kalimat pertamanya justru bertanya dari mana Bima mendapatkan bukti. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan membuka file lain di ponselnya. Kali ini bukan rekaman suara, melainkan tabel log login dan riwayat transaksi yang baru saja diekspor oleh Pak Wira di kantor. Bima memperbesar layarnya lalu memutarnya ke arah semua orang. Tanggal 12, tanggal 15, tanggal 21. Semuanya login sekitar jam 11 malam lebih. Tepat saat aku baru saja tidur, dan istriku masih duduk di ruang kerja memeriksa pembukuan. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu Tania dan Randy. Kebetulan sekali, ya. Saya berdiri di sampingnya mendengarkan. Punggung saya terasa merinding. Malam-malam itu saya ingat betul. Saya duduk di ruang kerja sampai larut malam, mata perih karena terlalu lama menatap komputer. Kadang Bima masuk membawakan segelas air hangat dan menyuruh saya tidur lebih awal. Tetapi saya,
tetap memaksakan diri bekerja karena takut ada kesalahan dalam pembukuan perusahaan. Ternyata, di malam-malam saat saya kelelahan melindungi setiap rupiah perusahaan, ada orang di rumah ini yang diam-diam menarik uang di belakang saya. Ibu Prita masih belum mau menyerah. Ia berdiri tegak, merapikan blus sutranya, mencoba menggunakan nada superior. Bisa saja kan karyawan kalian yang melakukannya? Karyawan di perusahaan ada berapa orang? Kenapa selalu menyalahkan keluarga sendiri? Angka-angka di ponsel itu kan siapa saja bisa memalsukannya. Ia berbicara dengan cepat dan mendesak, tetapi semakin banyak bicara, semakin terlihat kepanikannya. Kedua tangannya saling meremas, kukunya menekan begitu dalam hingga memutih. Bima memutar layar ponselnya ke arah ibunya, suaranya tetap datar. Alamat jaringannya cocok dengan router di rumah kita. Perangkat yang digunakan untuk login juga sudah beberapa kali terhubung dengan Wi-Fi di rumah ini. Apa ibu mau saya panggil teknisi untuk memeriksa di tempat? Atau mau saya undang polisi saja sekalian biar jelas? Dua kata undang polisi baru saja terdengar, wajah Randy langsung berubah. Ia melangkah maju dan menarik tangan Tania. Ia berbisik cukup pelan tetapi masih bisa saya dengar, "Sudah, kamu jangan banyak bicara lagi." Tetapi Tania saat itu sudah begitu kalut hingga tidak bisa mengendalikan diri. Ia menepis tangan suaminya dengan kasar, matanya memerah, suaranya melengking. "Aku kan cuma pinjam sementara. Aku tidak bilang tidak akan mengembalikannya. Keluarga kita sedang sulit, kalian punya uang lebih, membantu sedikit memangnya kenapa?" Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah saya. Setelah semua bukti, setelah 3 bulan mencuri uang diam-diam, yang ia katakan bukanlah permintaan maaf, melainkan pinjam sementara. Saya tertawa sinis. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantu, saya menatap lurus ke wajah Tania tanpa menghindar. Pinjam tapi tidak bilang pada pemilik uang, pinjam tapi dipecah-pecah transaksinya tengah malam, pinjam tapi berlangsung selama 3 bulan, totalnya lebih dari 130 juta. Tania, kamu belajar dari mana cara meminjam seperti itu? Saya berhenti sejenak, menatap nampan dengan 2 kepala lobster yang dingin. Cara meminjam seperti itu, orang menyebutnya mencuri. Tania seolah tersengat, ia langsung berteriak, "Mbak jangan sok suci, Mbak kaya, jadi pelit. Aku ini adik iparmu. Masak iya kalian hidup senang, sementara aku kesulitan tidak boleh dibantu?" Saya menatapnya, antara marah dan ingin tertawa. Kalau mau dibantu, bicaralah. Kalau diam-diam mengambil, jangan berlindung di balik nama keluarga. Kamu tidak miskin sampai harus mencuri. Kamu hanya serakah sampai berpikir uang orang lain adalah milikmu juga. Randy mendengar itu langsung naik pitam, tetapi masih mencoba menahan suaranya agar terdengar damai. "Mbak Hana, bicaranya keterlaluan. Kami memang salah, tapi itu karena terdesak. Namanya usaha, kan, ada pasang surutnya. Mas Bima, Mas kan kakaknya, harusnya bisa mengerti adiknya, dong." Bima menggebrak meja sekali, tidak terlalu keras tetapi cukup membuat semua orang terkejut. Ia menatap Randy, suaranya sedingin es. "Justru karena kalian keluarga, makanya aku belum lapor polisi. Jangan paksa aku mengambil langkah itu." Suasana di ruang keluarga berubah total. Beberapa menit yang lalu mereka masih duduk santai makan lobster, minum bir, meninggalkan 2 kepala lobster sebagai penghinaan untuk kami. Sekarang, satu persatu mulai menunjukkan ketakutan. Tania tidak bisa tertawa lagi. Randy terus-menerus mengelap keringat. Pak Lutfi menunduk dalam-dalam, sementara Ibu Prita terengah-engah, matanya penuh amarah sekaligus perhitungan. Saya pikir ia akan terus menyangkal, tetapi tidak. Ibu Prita tiba-tiba melangkah ke tengah ruangan, menunjuk wajah Bima, suaranya melengking seperti kain robek. "Baik. Uang itu memang ibu yang ambil. Ibu yang suruh Tania mentransfernya. Kenapa? Ibu mengambilnya untuk mengurus rumah ini, untuk mengurus adikmu, untuk mengurus ayahmu. Kamu anak laki-laki tertua, uangmu adalah uang keluarga ini juga. Istrimu terlalu pelit, jadi ibu ambil kembali bagian yang seharusnya menjadi hak ibu dan adikmu." Saya tertegun. Pengakuan itu tidak hanya mengungkap tindakan pencurian, tetapi juga menelanjangi pola pikirnya. Di matanya, uang saya tidak pernah menjadi milik saya. Kerja keras saya tidak pernah pantas dihargai. Saya hanyalah seseorang yang masuk ke rumah ini untuk mencari uang, untuk melayani, untuk mereka ambil saat butuh, dan untuk mereka maki saat tidak sesuai keinginan. Bima menatap ibunya sangat lama. Tatapannya tidak lagi marah membara seperti sebelumnya, melainkan dingin dan sedih yang menakutkan. Ia bertanya perlahan, "Apa yang baru saja ibu katakan? Ibu mengambil uang perusahaan istriku dan menyebutnya sebagai bagian ibu?" Ibu Prita mengangkat wajahnya, masih berusaha mempertahankan sisa-sisa arogansinya. "Iya. Ibu ini ibumu.
Kalau berani, gugat saja ibumu sendiri. Biar seluruh dunia tahu, anak laki-laki mana yang begitu durhaka sampai membawa ibu kandungnya ke pengadilan. Kalimat itu baru saja jatuh, saya melihat tangan Bima mengepal. Sementara saya, tiba-tiba mengerti. Malam ini bukan hanya malam di mana dua kepala lobster diletakkan di atas meja. Malam ini adalah saat di mana seluruh rumah ini dengan tangan mereka sendiri menandatangani pengakuan paling jujur tentang keserakahan mereka. Dan sejak saat Ibu Prita menantang putranya sendiri untuk menggugatnya, saya tahu Bima tidak akan mundur satu langkah pun lagi. Mendengar langsung dari mulut Ibu Prita bahwa dialah yang menyuruh Tania mentransfer uang itu, saya berdiri membeku. Ada kebenaran yang meskipun sudah kita duga, saat diucapkan langsung di depan mata, hati tetap sakit seperti diremas. Saya menatapnya, wanita yang selama bertahun-tahun saya panggil ibu, yang pernah duduk makan masakan saya, memakai barang-barang yang saya beli, menerima uang yang saya berikan. Ternyata di dalam hatinya, ia tidak pernah menganggap saya sebagai menantu. Baginya, saya hanyalah sebuah brankas berjalan. Selama masih bisa dibuka, saya masih dianggap keluarga. Tetapi berbeda dengan saya, Bima justru terlihat sangat tenang. Ia tidak marah, tidak berteriak, juga tidak langsung menyerang ibunya dengan pertanyaan lagi. Ia menarik sebuah kursi ke tengah ruang keluarga dan duduk perlahan. Caranya duduk membuat seluruh keluarga suami saya terdiam, karena itu bukan lagi postur seorang anak yang sedang ditekan oleh ibunya dengan kata durhaka, melainkan postur seseorang yang telah memegang kendali penuh atas permainan ini. Bima meletakkan ponselnya di atas meja, tepat di samping dua kepala lobster yang dingin, lalu berkata sangat pelan, akhirnya ada yang mengaku. Hanya satu kalimat itu. Raut wajah Ibu Prita langsung berubah. Randy yang berdiri di belakang Tania juga terkejut menatapnya. Sementara saya menoleh ke Bima, jantung saya berdebar kencang. Saat itu saya tiba-tiba memahami sesuatu. Mungkin panggilan darurat dari kantor malam ini tidak sesederhana yang saya kira. Mungkin tatapan tajam Bima sebelum kami meninggalkan rumah bukanlah sekadar firasat. Ia sudah tahu, setidaknya ia tahu lebih banyak dari saya. Saya menatapnya, suara saya serak. Mas sudah tahu sebelumnya, kan? Bima terdiam beberapa detik. Tatapannya saat menatap saya ada sedikit rasa bersalah, tetapi juga sangat tegas. Ia mengangguk. 3 hari yang lalu Mas sudah tahu ada uang yang ditarik dari rekening sekunder. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Mas belum bilang padamu karena waktu itu belum cukup bukti, dan juga karena Mas tahu kalau langsung bilang, kamu akan sedih. Mendengar itu, hati saya sesak sekaligus marah. Marah karena ia menyembunyikannya dari saya, tetapi juga sedih karena saya mengerti, ia telah menanggung guncangan itu sendirian. Bima melanjutkan, suaranya tetap datar. Mas minta Wira untuk melacak riwayat login. Awalnya Mas curiga orang luar, tapi semakin diperiksa, semakin aneh. Perangkat asing itu hanya login pada hari-hari ketika rumah kita ramai, atau pada hari-hari saat Ibu dan Tania masuk ke ruang kerja dengan alasan mencari mainan Saka. Mas belum berani menyimpulkan, jadi Mas biarkan dulu. Sampai di situ, ia melirik ke arah Tania. Gadis itu menunduk dalam-dalam, kedua tangannya memilin ujung bajunya, tidak lagi berani menatap siapapun. Saya teringat 3 hari terakhir. Bima masih makan seperti biasa, masih mengantar Saka ke sekolah, masih menanyakan pekerjaan saya seperti tidak ada apa-apa. Ternyata di dalam hatinya, ia sudah mempersiapkan segalanya. Punggung saya tiba-tiba terasa dingin, bukan karena takut pada Bima, tetapi takut pada hati orang-orang di rumah ini yang sudah begitu jauh, hingga suami saya harus memasang perangkap di rumahnya sendiri untuk mencari kebenaran. Bima menunjuk ke arah dapur, di mana panci kukus masih tergeletak kosong setelah isinya dikerok habis. Ia berkata, hari ini Mas sengaja tidak memblokir rekeningnya, dan sengaja meminta Wira menelepon tepat saat lobster baru matang. Mas ingin lihat, jika kami berdua pergi, apa yang akan dilakukan orang-orang di rumah ini. Apakah mereka akan menunggu kami untuk makan malam bersama, atau akan berebut menghabiskannya? Apakah mereka akan menepati janji pada Hana, atau menganggap kata-katanya angin lalu? Ia berhenti sejenak, menatap dua kepala lobster itu. Hasilnya sudah jelas. Randy saat itu tidak bisa lagi menahan diri. Ia berkata, maksud Mas sudah tahu kami akan. Sampai di situ, Randy terdiam karena mulutnya sendiri telah mengakui bahwa ia termasuk dalam kata kami. Bima mengangkat kepalanya menatap Randy, memotong kalimatnya dengan 2 kata dingin. Tahu. Dan tebakanku benar. Randy langsung terdiam. Tania menoleh melotot ke arah suaminya, sementara Ibu Prita wajahnya pucat pasi, napasnya terengah-engah. Saya berdiri di sampingnya, pikiran saya kacau. Ternyata panci lobster malam ini bukan hanya niat baik terakhir saya, tetapi juga ujian terakhir dari Bima.
Sebuah ujian yang menyakitkan dan kejam, tetapi begitu akurat hingga tidak ada yang bisa menyangkalnya. Jika mereka hanya rakus makanan, mungkin masih bisa dibilang kurang sopan. Tetapi ketika kerakusan makanan berjalan seiring dengan kerakusan uang, ketika dua kepala lobster diletakkan di samping transaksi pencurian, segalanya menjadi sangat jelas. Bima menatap Ibu Prita, suaranya merendah. Ibu tahu tidak? Aku berharap tebakanku salah. Aku berharap saat kami pulang, panci lobster itu masih utuh. Aku berharap ibu menepati janji pada Hana, setidaknya demi Saka. Tapi ibu tidak bisa. Untuk satu kali makan saja ibu tidak menyisakan untuk cucunya sendiri, apalagi uang di rekening perusahaan, ibu pasti lebih tidak merasa bersalah saat mengambilnya. Ibu Prita gemetar, tetapi masih berusaha tegar. Kamu memasang perangkap untuk ibumu sendiri? Kamu membuat ibumu jadi bahan tertawaan di depan istrimu? Bima tertawa, tetapi tawa itu tidak ada kehangatan sama sekali. Ia menjawab, tidak, Bu. Aku hanya membiarkan ibu masuk ke dalam perangkap yang ibu buat sendiri. Kalau ibu tidak serakah, perangkap itu tidak akan bisa menangkap ibu. Kalau Tania tidak diam-diam mentransfer uang, rekaman suara itu tidak akan ada suaranya. Kalau seluruh keluarga tahu cara menunggu untuk makan bersama, dua kepala lobster ini tidak akan ada di sini. Kalimat itu seperti pisau yang memotong lapisan pembelaan terakhir mereka. Ibu Prita membuka mulutnya hendak membantah, tetapi tidak bisa. Tania mulai menangis sesenggukan, sementara Randy terus mundur seolah ingin menghindari tatapan Bima. Ayah mertua saya saat itu baru angkat bicara dengan suara serak, Bima, bagaimanapun juga dia ibumu. Ada masalah, selesaikan baik-baik. Bima menoleh ke ayahnya, suaranya tidak keras tetapi sangat tegas. Aku sudah mencoba baik-baik selama bertahun-tahun, Pak. Sampai istriku dianggap orang luar di rumahnya sendiri. Mendengar itu, mata saya perih. Selama ini saya pikir semua sakit hati ini hanya saya yang tahu, ternyata Bima melihat semuanya. Ia hanya diam, menunggu saat yang tepat di mana tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Ia menoleh ke saya, suaranya melembut. Hana, Mas minta maaf malam ini membuatmu sedih sekali lagi. Tapi jika tidak ada malam ini, kamu akan terus menyalahkan dirimu sendiri karena merasa belum cukup baik. Mas ingin kamu melihat dengan jelas, bukan kamu yang kurang tulus, tapi mereka yang tidak pantas menerimanya. Saya menunduk dan memeluk Saka erat-erat. Anak itu masih belum mengerti sepenuhnya, tetapi mungkin ia bisa merasakan orang tuanya baru saja melewati sebuah batas yang sangat besar. Di ruang keluarga yang berantakan itu, dua kepala lobster masih tergeletak di atas meja. Mereka bukan lagi sisa makanan, mereka menjadi bukti paling nyata dari keserakahan, sikap meremehkan, dan sebuah perangkap yang telah keluarga suamiku tutup dengan tangan mereka sendiri. Ibu Prita menatap dua kepala lobster di atas meja, lalu melihat ponsel di tangan Bima. Saya melihat dengan jelas di matanya bukan penyesalan, melainkan kepanikan. Kepanikan seseorang yang terbiasa menggunakan status ibu untuk menutupi semua kesalahan, tetapi kali ini terhadang oleh bukti yang tak terbantahkan. Ia tiba-tiba menerjang maju, tangannya yang kurus mencoba merebut ponsel Bima, sambil berteriak, hapus semuanya. Kamu tidak boleh menyimpan itu. Kamu anakku, kamu tidak boleh merekam ibumu sendiri. Bima memiringkan tubuhnya menghindar. Gerakannya sangat cepat tetapi tidak kasar, ponsel itu tetap aman di tangannya. Ia menatap Ibu Prita, suaranya begitu dingin hingga saya merinding. Ibu sentuh sekali lagi, saya panggil polisi sekarang juga. Ibu Prita terhenti, tangannya masih terangkat di udara. Mungkin, seumur hidupnya ia tidak pernah menyangka anak laki-laki yang selalu ia kendalikan dengan kata bakti akan mengucapkan kalimat setegas itu padanya. Tania melihat ibunya gagal, ia mulai mengubah taktik. Tadi ia masih berteriak bahwa ia hanya meminjam, sekarang ia menangis terseduh-seduh seolah menjadi korban. Ia melangkah ke depan saya, air matanya bercucuran, kedua tangannya menangkup. Mbak Hana, aku salah, Mbak. Aku akan kembalikan semuanya. Tolong bantu aku bicara dengan Mas Bima. Mbak kan perempuan, Mbak pasti mengerti. Aku hanya terdesak saja. Saya menatap wajahnya yang basah oleh air mata, hati saya tiba-tiba terasa hampa. Jika tidak ada bukti, apakah ia akan menangis? Jika Bima tidak mengetahuinya, apakah ia akan mengaku salah? Saya menatap lurus ke matanya, bertanya kata demi kata, saat kamu makan lobster itu, apa kamu ingat padaku? Tania tertegun. Saya melanjutkan, suara saya tidak keras tetapi cukup untuk didengar seisi ruangan. Saat kamu tahu aku dan Mas Bima harus segera ke kantor, apa kamu berpikir untuk menunggu sebentar? Saat kamu mengupas satu persatu lobster itu, saat kamu menyisakan dua kepala di atas nampan, saat Saka hanya bisa melihat tanpa bisa makan sepotong pun, apa kamu ingat aku ini kakak iparmu?
Tania menggigit bibirnya, air matanya masih mengalir tetapi ia tidak bisa menjawab. Randy saat itu tidak bisa lagi mempertahankan sikap liciknya. Ia menatap Bima, lalu melihat ponsel itu, akhirnya ia melangkah maju 2 langkah dan berlutut di lantai. Suara lututnya yang menghantam lantai keramik terdengar kering, membuat Pak Lutfi terkejut. Randy berkata dengan suara gemetar, "Mas Bima, aku mohon beri kami waktu. Aku akan cari uang untuk mengembalikannya. Aku akan jual motor, pinjam dari teman, apapun akan kulakukan. Tolong jangan bawa masalah ini keluar, di mana lagi aku harus menaruh mukaku." Bima tidak melihat Randy. Ia meletakkan ponselnya di meja, tetapi tangannya tetap di dekatnya. Suaranya merendah. "Uang bukan satu-satunya masalah. Masalahnya adalah kalian menganggap istriku seperti mesin ATM. Saat butuh kalian tarik, saat dia bilang tidak, kalian maki dia pelit. Saat dia mengalah, kalian pikir dia bodoh." Kalimat itu membuat saya tercekat. Selama bertahun-tahun, saya menelan semua kesedihan itu sendirian. Ternyata Bima tidak hanya melihatnya, ia mengingatnya satu persatu. Pak Lutfi, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya serak, mencoba mempertahankan wibawa sebagai orang tua. "Sudahlah, Bima. Masalah keluarga, selesaikan di dalam saja. Ibumu dan Tania memang salah, tapi bagaimanapun mereka darah dagingmu. Kalau diperbesar, malu seluruh keluarga." Saya menoleh menatapnya. Sampai saat ini, yang paling ia takuti bukanlah saya kehilangan uang, bukan cucunya tidak kebagian makan, melainkan malu. Bima menatap ayahnya sangat lama lalu menjawab, "Saya sudah menutup pintu selama 3 bulan, Pak. Selama 3 bulan itu mereka masih terus diam-diam menarik uang. Saya diam untuk memeriksa, mereka terus melanjutkan. Hana sudah mengalah bertahun-tahun, mereka tetap menganggapnya orang luar. Jadi, Bapak bilang, sampai kapan lagi pintu ini harus ditutup?" Pak Lutfi membuka mulutnya tetapi tidak menemukan kata-kata untuk membantah. Logika satu keluarga yang selalu ia gunakan selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi tidak berarti di hadapan angka-angka dan bukti yang ada di atas meja. Saya berdiri di samping Bima, untuk pertama kalinya saya merasa tidak lagi sendirian. Dulu, setiap kali ada konflik dengan keluarga suami, saya selalu takut Bima serba salah, takut ia terjepit di antara dua pihak. Tetapi malam itu ia tidak lagi berdiri di tengah, ia berdiri teguh di sisi saya dan anak saya. Bukan dengan janji kosong, melainkan dengan ketegasan, dengan bukti, dengan tidak membiarkan siapapun menggunakan kata ibu, adik, atau keluarga untuk memutarbalikkan benar dan salah sekali lagi. Saka menarik tangan saya pelan. Ia mendongak, suaranya gemetar. "Ibu, apa kita akan diusir? Apa nenek benci sama Saka?" Pertanyaan anakku seperti jarum yang menusuk tepat di jantungku. Saya menunduk, memeluknya, mengelus rambutnya yang lembut dan masih wangi sampo bayi. Saya berkata perlahan, lebih yakin dari kapanpun. "Tidak, Nak, mulai sekarang tidak ada yang bisa mengusir kita lagi. Dan tidak ada lagi yang boleh membuatmu merasa tidak diinginkan di keluargamu sendiri." Ibu Prita mendengar itu langsung tertawa sinis, meskipun suaranya sudah jauh melemah. "Hebat sekali, kalian berdua sudah merasa hebat, ya? Punya uang sedikit lalu tidak menganggap keluarga ini ada lagi." Bima menoleh ke arahnya, tatapannya mendingin. "Bukan karena punya uang kami meremehkan keluarga ini. Tapi karena keluarga ini yang lebih dulu meremehkan istri saya." Kalimat itu jatuh di tengah ruang keluarga seperti palu godam. Tania terduduk lemas di kursi, menangis tanpa suara. Randy masih berlutut di lantai, kepalanya tertunduk. Pak Lutfi menghela napas, sementara Ibu Prita berdiri di sana, untuk pertama kalinya tidak bisa lagi menggunakan bentakan untuk menang. Saya melihat kembali ruang keluarga yang berantakan, cangkang lobster berserakan, kaleng bir tergeletak di bawah meja. 2 kepala lobster masih teronggok sebagai bukti sebuah jamuan makan yang tidak hanya mengenyangkan perut tetapi juga mengenyangkan keserakahan. Setiap orang di keluarga suami saya saat ini seperti baru saja ditelanjangi di bawah cahaya terang. Tidak ada lagi topeng seorang ibu yang berbakti, adik perempuan yang malang, menantu yang kesulitan, atau ayah yang menjaga martabat. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang terbiasa mengambil milik orang lain, lalu menyebutnya sebagai kasih sayang keluarga. Suasana di ruangan begitu tegang hingga saya merasa satu kalimat lagi saja, semuanya akan meledak. Dan saya tahu, setelah malam ini, apapun yang terjadi, saya tidak akan bisa kembali menjadi menantu yang dulu lagi. Sosok yang mengalah karena takut kehilangan keharmonisan telah mati di hadapan 2 kepala lobster. Sosok yang kini berdiri memeluk anaknya telah mengerti bahwa terkadang untuk menjaga harga diri, kita harus berani melangkah keluar dari tempat di mana orang hanya menganggap kita sebagai dompet dengan panggilan sayang.
Bima berdiri diam di tengah ruang keluarga cukup lama. Ia tidak lagi melihat dua kepala lobster itu, juga tidak melihat cangkang-cangkang yang berserakan di meja. Ia hanya menunduk, menggendong Saka, lalu dengan tangannya yang lain menggenggam tangan saya. Tangannya hangat, tetapi genggamannya sangat erat. Genggaman itu seperti sebuah penegasan tanpa kata. Mulai sekarang, saya dan anak saya tidak lagi sendirian menghadapi rumah ini. Ia menarik saya dan Saka melangkah ke tengah ruang keluarga. Tania masih terduduk lemas di kursi, matanya bengkak karena menangis. Randy masih berlutut di lantai, kepalanya tertunduk. Ibu Prita berdiri di dekat meja, wajahnya pucat pasi tetapi matanya masih menyiratkan sisa-sisa arogansi. Pak Lutfi duduk kaku, kedua tangannya saling bertaut. Mungkin masih mencoba mencari cara untuk mengubah ini menjadi sekadar pertengkaran keluarga biasa, yang bisa diselesaikan di balik pintu tertutup. Tetapi Bima tidak memberi siapapun kesempatan itu lagi. Ia menatap setiap orang di rumah itu, suaranya pelan tetapi sangat jelas. Mulai sekarang, semua transaksi keuangan antara saya dan rumah ini berakhir. Tidak ada transfer, tidak ada uang muka, tidak ada jaminan, tidak ada pinjam-meminjam atas nama saya atau Hana. Siapa yang berutang, dia yang bayar. Siapa yang belanja, dia yang tanggung jawab. Mendengar itu, Ibu Prita tertawa sinis. Tawanya kini terdengar sumbang, tidak ada lagi nada kemenangan seperti saat ia makan lobster tadi. Ia menggertakkan giginya. Kamu pikir bisa memutus hubungan begitu saja? Rumah ini rumah orang tuamu, kamu anak laki-laki tertua. Kamu sudah punya istri lalu lupa pada orang tua, begitu? Uangmu, keluarga ini tidak boleh sentuh. Kalau begitu, nanti tanah warisan dan urusan leluhur, kamu juga jangan harap. Bima tidak langsung menjawab. Ia menurunkan Saka di samping saya, lalu merogoh saku dalam jaketnya dan mengeluarkan setumpuk kertas yang terlipat rapi. Melihat tumpukan kertas itu, jantung saya berdebar kencang. Itu bukan dokumen yang baru dicetak terburu-buru. Pinggirannya lurus, ada stempel merah, tanda tangan, dan dijepit dengan rapi. Jelas Bima sudah menyiapkannya sejak lama. Ia membuka tumpukan kertas itu, meletakkannya di atas meja tepat di samping dua kepala lobster, seolah menambahkan satu bukti terakhir. Suaranya tenang. Ini adalah surat kuasa penarikan modal dan penyesuaian hak kepemilikan atas sejumlah aset yang pernah atas nama saya untuk kepentingan keluarga ini. Bagian yang menjadi hak Bapak dan Ibu, saya tidak akan sentuh. Tapi bagian uang yang saya keluarkan, bagian uang yang Hana sumbangkan, bagian uang perusahaan yang pernah dipinjamkan dengan dalih membantu keluarga, semua hak pengelolaannya sudah saya alihkan ke nama Hana sejak minggu lalu. Saya tertegun. Pada saat itu, semua suara di ruangan seolah menjauh. Saya hanya mendengar detak jantung saya sendiri yang berdebar kencang. Bima telah melakukannya sejak minggu lalu. Artinya, bahkan sebelum ada panci lobster ini, sebelum ada panggilan dari kantor, sebelum dua kepala lobster diletakkan di atas nampan, ia telah diam-diam mempersiapkan jalan keluar untuk saya dan anak saya. Tania berteriak. Suaranya serak. Tidak mungkin. Mas Bima tidak akan pernah melakukan itu. Dia paling sayang sama ibu, dia selalu mengalah untuk keluarga kita. Pasti Mbak Hana yang menghasutnya, kan? Dia yang memaksamu, kan? Ia menunjuk ke arah saya, mencoba mencari kambing hitam. Bahkan sampai titik ini, Tania masih tidak mau percaya bahwa kakaknya bisa sadar dengan sendirinya, bisa memilih untuk melindungi istri dan anaknya. Bima menatap Tania dan tersenyum sangat tipis. Senyum itu sama sekali tidak bahagia, melainkan begitu dingin hingga membuat Tania terdiam. Ia berkata, benar, dulu tidak. Dulu Mas pikir, dengan sedikit mengalah, rumah ini akan tetap utuh. Mas pikir, dengan sedikit membantu, kamu akan tahu diri. Mas pikir, ibu memarahi istrimu beberapa kali, nanti juga akan berhenti, tapi masalah. Semakin Mas mengalah, semua orang semakin berpikir Hana tidak punya siapa-siapa yang membelanya. Lalu ia menoleh ke saya, tatapannya melembut tetapi suaranya begitu tegas. Mulai hari ini, Mas tidak akan membiarkan istri dan anak Mas diremehkan sekali lagi pun. Kalimat itu membuat mata saya perih. Saya tidak menangis karena lemah, saya menangis karena setelah bertahun-tahun memaksakan diri menjadi menantu yang pengertian, akhirnya ada seseorang yang berdiri di depan saya dan berkata bahwa saya tidak perlu lagi menanggungnya. Pak Lutfi saat itu melompat berdiri, kursi di belakangnya membentur lantai dengan keras. Ia menunjuk Bima, suaranya gemetar karena marah. Kamu mau membawa istrimu pergi? Kamu mau meninggalkan orang tuamu? Hanya karena beberapa ekor lobster, hanya karena sedikit uang, kamu tega melakukan ini? Bima menoleh ke ayahnya, tatapannya tidak lagi goyah. Bukan karena beberapa ekor lobster, bukan juga karena sedikit uang. Tapi karena aku sudah cukup melihat bagaimana kalian semua memperlakukan istriku.
Ibu Prita langsung menyela. Istrimu itu berharga, sementara ibumu dibuang begitu saja? Bima menjawab seketika, suaranya merendah. Kalau ibu butuh saya untuk berbakti, saya akan berbakti. Kalau ibu sakit, saya akan urus. Tapi ibu tidak punya hak untuk menghina istri saya, tidak punya hak untuk diam-diam mengambil uangnya, apalagi punya hak untuk mengajari seluruh rumah agar menganggapnya orang asing. Berbakti bukan berarti mengorbankan istri dan anak. Ruangan kembali hening. Kali ini tidak ada lagi yang bisa membantah kata-katanya. Bima menunduk, mengambil 2 kepala lobster dari nampan, meletakkannya di piring kecil, lalu mendorongnya ke arah Ibu Prita. Ia menatap ibunya sangat lama, tatapannya campuran antara sakit hati dan dingin. Ibu bilang, ini disisakan untuk kami agar bisa merasakan bumbunya. Kalau begitu, saya juga sisakan 1 kalimat untuk ibu agar selalu ingat. Ia menggenggam tangan saya lebih erat. Saka merapat ke tubuh saya, matanya masih memerah. Bima mengucapkan setiap kata dengan jelas, begitu pelan hingga setiap orang di ruangan itu bisa mendengarnya tanpa terlewat satu pun. 2 kepala lobster ini, anggap saja sebagai nafkah terakhir yang saya berikan untuk rumah ini. Ibu Prita membeku. Tania membuka mulutnya tetapi tidak bisa bersuara. Randy menunduk dalam-dalam, sementara Pak Lutfi berdiri kaku seperti patung. Saya memandang berkeliling ruangan yang pernah saya coba rawat, setiap jamuan makan, setiap rupiah yang saya keluarkan, setiap kali saya mengalah. Kini, yang tersisa hanyalah bau bir, cangkang lobster, dan 2 kepala lobster yang dingin. Saya tahu, sejak saat itu, hidup saya telah berbelok ke arah yang berbeda. Bukan lagi menantu yang menelan sakit hati demi keharmonisan, bukan lagi istri yang takut suaminya serba salah hingga menyakiti diri sendiri. Saya membalas genggaman tangan Bima, memeluk Saka, lalu dengan tenang menatap lurus ke arah pintu. Malam itu, saya tidak melangkah keluar dari rumah suami saya sebagai pihak yang kalah. Saya melangkah keluar sebagai seseorang yang akhirnya berhasil merebut kembali harga dirinya. Setelah kalimat itu, Bima tidak berbicara lagi. Ia menunduk, menggendong Saka, lalu dengan tangannya yang lain menggenggam tangan saya, menarik saya lurus menuju pintu. Bukan tarikan tergesa-gesa seseorang yang melarikan diri, melainkan genggaman mantap seseorang yang telah mengambil keputusan. Saya mengikutinya, hati saya masih gemetar, tetapi anehnya, setiap langkah menjauhi ruang keluarga itu, dada saya terasa sedikit lebih ringan. Di belakang kami, Ibu Prita seolah tersadar dari keterkejutannya. Ia mengejar, suara sandal jepitnya bergesekan keras dengan lantai. Suaranya melengking. Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali untuk minta sepeser pun. Ibu kasih tahu kamu, rumah ini tidak akan menerima menantu yang menghasut suami untuk meninggalkan ibunya. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin saya akan berhenti. Saya akan takut Bima serba salah, takut dinilai oleh orang lain, takut dicap merusak hubungan ibu dan anak. Tetapi malam itu saya tidak lagi merasa takut. Bima berhenti hanya setengah detik. Ia tidak melepaskan tangan saya, juga tidak berbalik sepenuhnya. Ia hanya memiringkan kepalanya, tatapannya begitu dingin hingga Ibu Prita yang tadinya berapi-api pun terdiam. Ia berkata, "Saya tidak pernah minta, Bu. Hanya saja, selama ini saya memberi terlalu banyak." Suaranya tidak keras, tetapi setiap katanya jatuh dengan sangat berat. Ibu Prita membuka mulutnya hendak memaki lagi, tetapi tidak ada kata yang keluar. Mungkin karena ia sendiri sadar, selama bertahun-tahun ini, pihak yang paling banyak menerima bukanlah kami. Tania saat itu tiba-tiba menghambur maju. Ia tidak lagi bisa mempertahankan sikap angkuhnya, air matanya belepotan, rambutnya acak-acakan. Ia berlutut tepat di depan kaki saya, kedua tangannya mencengkeram ujung celana saya, suaranya tercekat. "Mbak Hana, tolong bantu aku, Mbak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak sengaja. Aku hanya pikir pinjam sementara, nanti kalau ada uang aku kembalikan. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Mbak kan juga punya anak, Mbak pasti mengerti rasanya kesulitan." Saya menatap tangannya yang mencengkeram saya. Tangan yang sama yang baru saja mengupas satu persatu lobster. Mulut yang sama yang baru saja berkata kalau saya kaya, besok bisa beli lagi. Mulut yang sama yang selama bertahun-tahun ini terdengar manis saat meminjam uang, dan beracun saat menjelek-jelekan di belakang. Saya menunduk, melepaskan jari-jari Tania satu persatu dari celana saya. Suara saya begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Salah sekali itu namanya hilaf. Salah selama 3 bulan itu namanya tabiat. Jangan gunakan air matamu untuk membersihkan keserakahanmu. Tania terduduk lemas di lantai, menangis lebih keras. Tetapi kali ini tangisannya tidak membuat saya luluh. Ada air mata penyesalan,
tetapi ada juga air mata yang keluar hanya karena takut menanggung akibat. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membedakan keduanya. Randy melihat Tania tidak berhasil menahan saya, ia segera maju dan menghalangi pintu. Ia mencoba tersenyum, tetapi sudut bibirnya yang gemetar mengkhianati kepanikannya. Mas Bima, kita kan saudara, jangan dibuat tegang begini. Sudah malam, besok kita bicarakan lagi dengan kepala dingin. Mas membawa Mbak Hana dan keponakanku pergi begini, nanti dilihat tetangga jadi gunjingan. Bima menatap Randy, tidak marah, tidak meremehkan, hanya sangat dingin. Ia mendorong bahu Randy pelan ke samping. Saudara tidak makan uang saudaranya dari belakang. Minggir. Randy terdorong ke samping, wajahnya memerah karena malu. Pak Lutfi saat itu menggebrak meja dengan keras. Suaranya kering, membuat beberapa cangkang lobster yang tersisa bergetar. Ia berdiri, suaranya gemetar karena marah. Pergi, ya pergi saja. Jangan pernah kembali untuk bagi warisan. Jangan kira sudah bisa cari uang sedikit lalu meremehkan orang tua. Rumah ini tidak butuh anak durhaka. Bima tertawa sinis. Ia berbalik menatap ayahnya. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, hanya kekecewaan yang telah mendingin. Bapak tenang saja. Apa yang menjadi milik saya, sudah saya bawa semua. Apa yang bukan milik saya juga tidak butuh. Pak Lutfi tertegun. Kalimat itu seperti sayatan terakhir, memutus benang abu-abu yang selama ini selalu dijadikan pegangan oleh keluarga suami saya. Di satu sisi ingin mengusir, di sisi lain ingin mempertahankan uangnya, di satu sisi mencaci maki, di sisi lain berharap terus dilayani. Saya memeluk Saka lebih erat. Anak itu melingkarkan tangannya di leher saya, wajahnya menempel di bahu ibunya, diam 1000 bahasa. Di luar, gerimis mulai turun, hanya hujan tipis yang dingin. Saya melangkah melewati ambang pintu rumah itu, tempat di mana berkali-kali saya menasihati diri untuk bersabar, untuk bersikap luwes, demi suami, demi anak, demi kata keluarga. Tetapi saat kaki saya menyentuh teras, hati saya tiba-tiba terasa sangat ringan, seolah baru saja berhasil mengangkat tumor yang selama ini diam-diam menyiksa. Ibu Prita masih berdiri di pintu, suaranya melemah tetapi masih berusaha berteriak. Kalian akan menyesal. Nanti di luar baru tahu, tanpa keluarga suami, kalian tidak akan dianggap siapa-siapa. Saya menoleh menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya rasa kasihan. Seseorang yang seumur hidupnya menggunakan status ibu untuk mengikat anaknya, pada akhirnya tidak mengerti bahwa ikatan keluarga tidak bisa dipertahankan dengan penghinaan dan keserakahan. Bima membukakan pintu mobil untuk saya dan Saka. Ia dengan hati-hati mendudukkan anak kami di kursi belakang, memasangkan sabuk pengamannya. Saka bertanya pelan, "Ayah, kita mau kemana?" Bima mengelus kepalanya, suaranya melembut. "Kita pulang ke rumah kita, nak." Hanya 4 kata itu, tetapi air mata saya hampir jatuh. Ternyata, tempat di mana orang tua melindungi anaknya, tempat di mana tidak ada yang memaksa anak untuk melihat orang dewasa menghabiskan makanannya, tempat di mana seorang ibu tidak dianggap orang luar, itulah yang sebenarnya disebut rumah. Mobil bergerak meninggalkan halaman. Melalui kaca spion, saya melihat bayangan Ibu Prita, Pak Lutfi, Tania, dan Randy berdiri di bawah teras, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Tidak ada lagi yang berteriak. Mereka hanya berdiri di sana, semakin mengecil di tengah gerimis, bersama dengan rumah yang pernah saya perjuangkan sekuat tenaga untuk menjadi bagian darinya. Saya duduk diam cukup lama, lalu menoleh ke Bima. Pertanyaan yang tertahan di tenggorokan akhirnya keluar. "Berapa banyak hal yang Mas sembunyikan dariku?" Bima masih menatap lurus ke depan. Cahaya lampu jalan menyapu wajahnya, kadang terang, kadang gelap. Beberapa saat kemudian, ia baru menjawab perlahan. "Cukup banyak, hingga hari ini, kita tidak perlu lagi menundukkan kepala." Saya tidak bertanya lebih lanjut karena saya tahu di balik kalimat itu pasti masih banyak cerita yang belum saya ketahui. Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak lagi merasa bingung. Saya hanya memeluk Saka, menyandarkan kepala saya ke kaca jendela yang dingin, mendengarkan suara hujan yang mengetuk pelan di luar. Malam itu, saya meninggalkan rumah suami saya, tidak membawa serta nampan lobster, tidak membawa serta satu pun permintaan maaf dari mereka. Tetapi saya membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran, harga diri, dan seorang suami yang akhirnya memilih untuk berdiri di tempat yang seharusnya. Mobil berhenti di depan sebuah kompleks apartemen kecil yang terletak di jalan yang sepi. Saya mengangkat kepala, sedikit terkejut karena ini bukan rumah orang tua saya, juga bukan hotel. Bima mematikan mesin, menoleh ke belakang melihat Saka yang sudah tertidur pulas, lalu berbisik, "Kita di sini dulu. Mas sudah sewa unit ini sejak minggu lalu."
Untuk sementara, kamu dan Saka tinggal di sini biar tenang. Saya menatapnya, tenggorokan saya tercekat. Sejak minggu lalu. Artinya, saat saya masih berusaha percaya bahwa keluarga suami masih bisa berubah, Bima telah diam-diam mempersiapkan jalan keluar untuk kami bertiga. Apartemen itu tidak besar, hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu kecil, dan dapur yang rapi. Tetapi yang membuat saya terdiam adalah di atas meja sudah ada beberapa perlengkapan untuk Saka. Sikat gigi anak-anak, 1 set piyama baru, sekotak susu, dan beberapa buku cerita kesukaannya. Di dalam kulkas ada telur, yogurt, sayuran, dan daging. Ini bukan tempat singgah yang disiapkan terburu-buru, melainkan sebuah tempat tinggal yang telah direncanakan dengan matang. Bima menggendong Saka masuk ke kamar, meletakkannya di tempat tidur, lalu menarik selimut hingga ke perutnya. Anak itu tidur sangat lelap, mungkin karena terlalu banyak menangis dan ketakutan dalam satu malam. Saya berdiri di ambang pintu, menatap ayah dan anak itu, hati saya campur aduk. Ketika Bima keluar, saya baru bertanya pelan, sejak kapan Mas mengetahuinya? Dan apa lagi yang belum aku ketahui? Bima menatap saya cukup lama, lalu berjalan ke meja makan, membuka laptop yang sudah ada di dalam tasnya. Ia tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia membuka sebuah folder dengan nama yang sangat singkat, bukti. Hanya 2 kata itu saja sudah membuat hati saya mencelos. Di layar, muncul serangkaian file. Salinan rekening koran, tangkapan layar transaksi, riwayat login, rekaman suara, foto pesan, bahkan daftar nomor telepon asing yang pernah menelepon ke kantor. Bima menarik kursi untuk saya, suaranya dalam. Hana, masalahnya bukan hanya mereka mengambil lebih dari 130 juta dari rekening sekunder. Saya mengangkat kepala menatapnya. Di dalam benak saya langsung terngiang dengungan kecil. Bukan hanya mengambil uang? Lalu apa lagi? Bima membuka sebuah file PDF dan mendorong laptop ke arah saya. Di sana ada salinan surat utang tulisan tangan. Nama peminjamnya adalah Randy, tetapi bagian catatan di bawahnya membuat punggung saya merinding. Di sana disebutkan perusahaan kami sebagai pihak yang menjamin arus kas dan memiliki kemampuan bayar. Pemilik usaha adalah keluarga sendiri. Saya membaca baris-baris itu berulang kali. Tangan saya tanpa sadar gemetar. Maksud Mas, mereka memakai nama perusahaan kita untuk meminjam uang? Bima mengangguk, matanya menjadi gelap. Randy yang meminjam, tapi dia memakai reputasi perusahaan kita sebagai jaminan tidak resmi. Dia bilang ke pihak pemberi pinjaman bahwa kamu adalah kakak iparnya, perusahaan sedang berjalan baik, dan kalau dia macet, keluarga akan turun tangan. Panggilan-panggilan aneh beberapa waktu lalu itu bukan salah sambung, itu orang-orang yang sedang mencari tahu sebelum menagih. Saya tiba-tiba teringat beberapa minggu lalu, ada beberapa nomor tak dikenal menelepon dengan pertanyaan aneh. Ada yang bertanya apakah saya Mbak Hana dari perusahaan interior. Ada yang bertanya apakah perusahaan masih beroperasi di alamat yang sama. Ada yang hanya diam beberapa detik lalu menutup telepon. Waktu itu saya pikir itu klien atau telemarketer. Sekarang, setelah semuanya terhubung, kepala saya terasa kebas. Mereka tidak salah sambung. Mereka sedang memeriksa apakah nama perusahaan saya cukup nyata untuk menjadi jaminan atas utang Randy. Bima membuka catatan lain, di dalamnya ada beberapa tanggal yang ditandai merah. Kalau tidak ketahuan tepat waktu, beberapa bulan lagi kita bisa terseret masalah besar. Bukan karena kita menandatangani surat utang, tapi karena mereka sengaja menciptakan kesan bahwa perusahaan kita terlibat. Begitu penagih utang datang ke kantor dan membuat keributan, reputasi kita yang hancur duluan. Klien akan mendengar kabar buruk, mitra bisnis takut risiko, kontrak yang sedang dinegosiasikan pun bisa batal. Semakin ia menjelaskan, dada saya semakin sesak. Ini bukan lagi soal uang keluarga, ini adalah jebakan yang bisa meruntuhkan bisnis yang kami bangun bertahun-tahun. Saya bertanya dengan suara gemetar, jadi, jebakan makan lobster malam ini, bukan hanya itu? Bima menatap lurus ke mata saya cukup lama sebelum menjawab, bukan. Itu adalah jebakan agar mereka mengungkap semuanya. Kalau hanya rekening koran, mereka akan menyangkal. Kalau hanya alamat IP, mereka akan menyalahkan orang luar. Tapi saat ibu mengaku sendiri, Tania bilang itu pinjam sementara, dan Randy keceplosan menggunakan kata kami, segalanya menjadi berbeda. Ia berhenti, lalu membuka file rekaman lain. Kali ini suara di telepon bukan Tania, melainkan Randy. Suaranya agak berisik, mungkin direkam dari jauh, tetapi setiap katanya masih terdengar jelas. Ambil lagi saja. Pihak sana sudah mendesak. Perusahaan Mbak Hana kan punya uang, tidak apa-apa. Paling-paling Mas Bima kasihan sama ibu, nanti juga dimaafkan. Mbak Hana sehebat apapun, pasti segan sama mertua. Saya terpaku di depan layar.
Setiap kata Mbak Hana kan punya uang seperti kail tajam yang merobek hati saya. Mereka tidak hanya menganggap saya orang luar, mereka juga melihat kesabaran saya sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi selamanya. Saya tidak langsung menangis, mungkin karena rasa sakitnya sudah melampaui kemampuan air mata untuk menyelesaikannya. Saya hanya terduduk lemas di kursi, kedua tangan memegangi kepala, merasa seperti dikhianati untuk kedua kalinya dalam satu malam. Pertama oleh dua kepala lobster, sebuah penghinaan terang-terangan di meja makan. Kedua oleh dokumen-dokumen ini, panggilan-panggilan ini, utang-utang ini. Satu sisi menginjak-injak harga diri saya, sisi lainnya mengancam perusahaan dan masa depan kami sekeluarga. Bima mendekat, meletakkan tangannya di bahu saya. Tangannya terasa berat tetapi kokoh. Semuanya sudah Mas simpan. Dari data bank, rekaman suara, pesan, sampai nomor telepon penagih utang itu. Mas belum bertindak karena ingin lihat siapa lagi yang mereka libatkan. Tapi mulai besok, kita tidak hanya akan mundur. Saya mengangkat kepala menatapnya. Bima mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Kita akan melawan. Saya menatap layar laptop, melihat file-file yang tersusun rapi, lalu melihat ke arah kamar di mana Saka sedang tidur. Pada saat itu, rasa sakit di dalam diri saya mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan seorang menantu yang tidak kebagian makan, bukan lagi kemarahan seseorang yang dianggap sebagai dompet. Saya mengerti, jika saya terus berbelas kasihan, yang akan hilang bukan hanya uang, tetapi juga keamanan anak saya, reputasi perusahaan, dan seluruh hidup yang telah kami bangun dengan susah payah. Malam itu, di apartemen kecil yang asing, untuk pertama kalinya saya tidak lagi merasa menjadi korban yang hanya bisa memeluk sakit hati dan menangis. Saya mengusap air mata, menarik laptop lebih dekat, dan bertanya pada Bima, besok, kita mulai dari mana? Bima menatap saya, matanya melembut tetapi tetap sangat tegas. Dari membuat mereka mengerti, bahwa Hana bukan lagi orang yang bisa mereka ambil hartanya sesuka hati. Saya mengangguk. Dan di dalam hati saya, sebuah pintu lama baru saja tertutup, sementara sebuah pertarungan baru secara resmi dimulai. Keesokan paginya, saat langit masih remang-remang, saya terbangun oleh getaran ponsel yang terus-menerus di atas meja. Awalnya nomor Ibu Prita, lalu Pak Lutfi, kemudian Tania, Randy, bahkan beberapa nomor tak dikenal yang tidak saya simpan. Layar terus menyala dan mati, seolah seluruh keluarga suami saya sedang bergantian menggedor pintu melalui panggilan telepon. Saya duduk di tepi tempat tidur, melihat Saka masih tertidur lelap di kamar sebelah. Semalam ia begitu lelah hingga tidur nyenyak, tetapi alisnya masih sedikit berkerut seolah masih ketakutan dalam mimpinya. Saya tidak langsung mengangkat telepon. Saya duduk diam, menatap nama-nama yang familiar itu muncul di layar dengan hati yang anehnya tenang. Jika ini terjadi dulu, melihat panggilan bertubi-tubi dari Ibu Prita saja sudah membuat saya panik, takut ia marah, takut dicap menantu kurang ajar. Tetapi setelah semalam melihat segalanya dengan jelas, panggilan-panggilan itu tidak lagi menakutkan. Mereka hanyalah kebisingan dari orang-orang yang panik karena kehilangan kendali. Setelah belasan panggilan tak terjawab, saya akhirnya menekan tombol jawab. Suara Ibu Prita terdengar, tidak lagi membentak seperti semalam. Ia merendahkan suaranya, bahkan mencoba terdengar lembut. Hana, Ibu mau bicara sebentar. Kejadian semalam kan kita semua sedang emosi. Jangan sampai orang luar tahu aib keluarga kita, nanti malu semuanya. Ibu dan kamu kan sama-sama perempuan, harus tahu cara menjaga nama baik keluarga. Saya memegang ponsel, menatap langit kelabu di luar jendela, lalu menjawab sangat singkat. Aib ini bukan saya yang buat, Bu. Di seberang sana hening beberapa detik, mungkin ia tidak menyangka saya berani menjawab seperti itu. Lalu suaranya langsung berubah, kelembutannya tidak bertahan lama. Maksudmu apa bicara begitu? Ibu sudah mengalah, kamu malah besar kepala? Saya menjawab dengan tenang, saya tidak besar kepala, Bu. Saya hanya tidak mau lagi menanggung kesalahan orang lain. Selesai berkata, saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, saya menutup telepon ibu mertua saya tanpa tangan gemetar. Kurang dari 1 menit, pesan masuk. Kali ini dari Randy. Kalau Mbak memperbesar masalah ini, kami juga tidak akan tinggal diam. Jangan pikir punya bukti bisa menekan siapa saja. Saya membaca pesan itu tanpa marah, hanya merasa geli. Semalam ia masih berlutut memohon waktu untuk membayar utang, pagi ini sudah berbalik mengancam. Saya mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya langsung ke Bima. Ia sedang di meja makan membuatkan susu untuk Saka. Setelah membacanya, ia hanya menyeringai. Bagus, semakin banyak bicara, semakin banyak bukti. Kalimat itu membuat saya benar-benar sadar.
Mulai sekarang, setiap panggilan, setiap pesan, setiap ancaman dari mereka bukan lagi sekadar penghinaan, itu adalah barang bukti. Saya mengaktifkan mode rekam panggilan, menyimpan semua pesan, lalu bersiap mengantar Saka ke sekolah. Di depan gerbang kelas, anak itu memegang tangan saya erat-erat. Ia bertanya pelan, "Ibu, hari ini nenek datang jemput, kan?" Hati saya sesak. Saya berjongkok sejajar dengannya dan berkata dengan tegas, "Tidak ada yang boleh menjemput Saka kalau bukan ibu atau ayah yang bilang. Kamu belajar yang tenang ya. Sore nanti ibu jemput." Anak itu menatap saya sejenak lalu mengangguk. Siang harinya, saya baru tiba di kantor dan melihat beberapa karyawan berkumpul di dekat pintu kaca. Dari jauh sudah terdengar suara Ibu Prita yang melengking. Panggil si Hana keluar. Dia memfitnah adik iparnya, menghasut suaminya meninggalkan ibunya. Sekarang malah bersembunyi di kantor. Jantung saya berhenti berdetak sejenak. Saya tidak menyangka mereka akan datang sampai ke sini. Di depan kantor, Ibu Prita, Tania, dan Randy berdiri menghalangi jalan masuk. Tania mengenakan pakaian berwarna pucat, rambutnya tergerai, wajahnya pucat pasi seperti korban. Randy terus melihat sekeliling, ekspresinya tegang sekaligus ingin menekan. Begitu melihat saya, Tania langsung menangis. Tangisannya sangat keras, cukup untuk membuat beberapa karyawan dan orang yang lewat berhenti untuk melihat. "Mbak Hana, kenapa Mbak jahat sekali? Aku tidak melakukan apa-apa, kenapa Mbak memfitnahku? Aku kan hanya mengambil uang di rumah sendiri." "Uang saudara, masa dianggap seperti aku mencuri di jalanan?" Kalimat itu membuat kerumunan mulai berbisik. Beberapa karyawan muda menatap saya dengan pandangan bingung. Saya langsung mengerti. Mereka ingin membuat saya terlihat seperti kakak ipar yang kejam, ingin menggunakan opini publik untuk memaksa saya mundur. Belum sempat saya angkat bicara, Bima keluar dari dalam. Ia mengenakan kemeja putih, tangannya memegang sebuah map tipis, wajahnya tenang hingga menakutkan. Ia tidak berteriak, tidak marah, hanya berdiri di samping saya lalu menatap lurus ke arah Tania. "Coba ulangi kalimatmu tadi. Kamu hanya mengambil uang di rumah sendiri, kan?" Tania tercekat. Kalimat itu di depan umum mungkin terdengar menyedihkan, tetapi di depan Bima, itu sama saja dengan pengakuan. Ibu Prita melihat situasi tidak menguntungkan, ia langsung menyela, "Kamu jangan menindas adikmu. Kalau berani, bicara di rumah, jangan bawa-bawa ke kantor untuk mempermalukan keluarga." Bima menatap ibunya, suaranya tetap datar. "Ibu sendiri yang membawa masalah ini ke kantor. Jadi, sekarang kita bicara di sini juga tidak apa-apa." Ia menoleh ke petugas keamanan, membisikkan beberapa kalimat, lalu menatap kembali ketiga orang itu. "Perlu saya putar rekaman CCTV transaksi di ruang rapat agar semua orang bisa lihat? Atau saya putar saja rekaman suara semalam agar karyawan saya tahu siapa yang memfitnah siapa?" Ketiganya langsung terdiam. Tangisan Tania berhenti begitu cepat hingga karyawan yang berdiri di dekatnya pun menyadarinya. Randy menarik pelan lengan baju Tania, matanya bergerak liar mencari jalan untuk pergi. Ibu Prita menggigit bibirnya, pipinya berkedut karena marah tetapi tidak berani melanjutkan. Saya berdiri di samping Bima, untuk pertama kalinya tidak lagi menunduk menghindari tatapan orang lain. Saya tidak melakukan kesalahan. Yang seharusnya malu bukan saya. Petugas keamanan mendekat, dengan sopan tetapi tegas mempersilakan mereka keluar dari area kantor. Randy menarik Tania pergi lebih dulu. Tania masih ingin menoleh ke belakang untuk mengatakan sesuatu, tetapi begitu bertemu dengan tatapan Bima, ia langsung menunduk. Ibu Prita berjalan paling belakang. Sebelum melangkah keluar, ia berbalik menatap saya, matanya penuh kebencian, menggeram kata demi kata, "Kamu akan menyesal karena telah membuat ibu mertuamu kehilangan muka." Saya menatapnya tanpa menjawab. Jika ini terjadi dulu, kalimat itu akan membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari. Tetapi saat itu saya hanya melihat satu hal dengan jelas. Mereka sudah kehabisan akal hingga harus menggunakan rasa malu sebagai senjata terakhir. Saya kembali masuk ke kantor, mendengar beberapa karyawan berbisik, tetapi saya tidak lagi merasa panik. Bima meletakkan tangannya di bahu saya, berbisik, "Kamu lihat, kan? Kalau kita tidak salah, kita tidak perlu takut pada kebisingan." Saya mengangguk. Setelah semua ini, saya mengerti pertarungan ini belum berakhir, tetapi neraca keadilan sudah mulai berpihak pada kebenaran. Sore itu, setelah keluarga suami saya datang membuat keributan di kantor dan diusir keluar, Bima tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut. Ia menutup pintu ruang rapat, menelepon pengacara perusahaan, dan meminta saya menyiapkan seluruh berkas. Saya duduk di depan komputer, tangan saya masih sedikit gemetar, tetapi pikiran saya sudah jauh lebih jernih. Setiap file transaksi, riwayat login, rekaman suara,
dan pesan ancaman dari Randy saya susun kembali dengan rapi berdasarkan tanggal. Setiap klik mouse terasa seperti saya melepaskan diri dari jaring yang telah mereka pasang di sekitar saya selama berbulan-bulan. Pengacara datang menjelang sore. Beliau adalah seorang pria berusia di atas 50 tahun, berpenampilan tenang, bicaranya lambat tetapi tatapannya sangat tajam. Ia memeriksa setiap lembar dokumen, sesekali berhenti untuk membuat catatan. Ruangan begitu hening hingga saya bisa mendengar suara penanya di atas kertas. Bima duduk di samping saya, kedua tangannya saling bertaut di atas meja. Saya tahu ia sedang menahan diri. Bagaimanapun, orang-orang di dalam berkas itu adalah ibu, adik, dan iparnya. Tetapi semakin lama, raut wajah pengacara itu semakin serius. Setelah hampir 1 jam, ia meletakkan berkas itu, melepas kacamatanya, dan berkata terus terang, jika ini dibawa ke jalur hukum, ini bukan lagi masalah pinjam-meminjam keluarga. Ada indikasi penggelapan aset yang terorganisir. Cara memecah transaksi, login tanpa izin, menggunakan reputasi perusahaan untuk meminjam dari pihak luar, ditambah pesan ancaman setelah ketahuan, semuanya akan sangat memberatkan mereka. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa berat. Meskipun marah, sakit hati, dan sudah memutuskan untuk tidak lagi mengalah, saat cerita ini benar-benar masuk ke ranah hukum, saya tetap merasa tercekat. Saya menoleh ke Bima dan bertanya pelan, apa perlu sampai sejauh itu, Mas? Pertanyaan itu baru saja terlontar, saya sendiri merasa bimbang. Sebagian diri saya ingin mereka mendapatkan ganjaran, tetapi sebagian lainnya masih dihantui oleh kata keluarga, oleh tahun-tahun di mana saya pernah memanggil mereka ayah, ibu, dan adik. Bima menatap saya sangat lama. Tatapannya tidak menyalahkan kelembutan hati saya. Ia hanya menggenggam tangan saya dan berkata perlahan, bukan Mas yang mau, tapi mereka yang tidak memberi kita pilihan untuk berhenti. Semalam mereka masih bisa minta maaf, pagi ini mereka memilih datang ke kantor untuk menjelek-jelekanmu. Randy bahkan mengirim pesan ancaman. Kalau kita mundur lagi, yang akan terseret jatuh adalah kamu, Saka, dan perusahaan ini. Saya menunduk menatap tangan saya dalam genggamannya. Kata-kata itu menarik saya kembali ke kenyataan. Saya teringat tatapan bingung karyawan saat Tania menangis di depan kantor. Saya teringat pesan ancaman Randy. Saya teringat kalimat Mbah Hana kan punya uang, tidak apa-apa dalam rekaman suara. Dan di atas segalanya, saya teringat 2 kepala lobster yang dingin di atas nampan, sebagai pengingat bahwa belas kasihan yang salah tempat hanya akan memberi orang lain kesempatan untuk menginjak-injak kita. Pengacara membimbing kami membuat laporan resmi dengan melampirkan semua bukti. Bima menandatanganinya lebih dulu, lalu mendorong kertas itu ke arah saya. Saya memegang pulpen, tangan saya berhenti sejenak. Tetapi kemudian saya teringat Saka, teringat perusahaan, teringat para karyawan yang bergantung pada kami untuk gaji mereka setiap bulan. Saya membubuhkan tanda tangan saya, goresannya mungkin tidak sempurna, tetapi tegas. Sejak saat itu, ini bukan lagi pertengkaran keluarga. Ini menjadi sebuah kasus yang harus diselesaikan dengan benar dan salah yang jelas. Malam itu, pihak kepolisian setempat memanggil Randy dan Tania untuk dimintai keterangan. Kabar itu menyebar sangat cepat, begitu cepat hingga Ibu Prita terus-menerus menelepon Bima tetapi tidak diangkat. Saya tidak ada di sana, tetapi melalui pengacara, saya tahu Randy awalnya masih berbelit-belit. Ia bilang hanya pinjam sementara, berpikir uang saudara bisa dipakai sedikit tidak masalah, dan menuduh saya membesar-besarkan masalah. Tetapi saat polisi menunjukkan tabel transaksi, alamat IP, rekaman suara, dan pesan ancamannya, suaranya mulai goyah. Hanya dalam beberapa jam, Randy mengaku. Ia mengakui awalnya hanya berniat mengambil sedikit untuk membayar utang mendesak. Tetapi setelah melihat tidak ada yang tahu, keserakahannya tumbuh. Ia berdiskusi dengan Tania untuk terus mengambil sedikit demi sedikit. Tania adalah orang yang tahu kapan saya sibuk dengan pembukuan, kapan Bima pergi ke proyek, dan kapan waktu yang tepat untuk meminjam ponsel atau laptop di rumah. Sementara Ibu Prita, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam operasinya, mengetahui segalanya dan bahkan mendorong mereka, ambil saja, itu uang keluarganya sendiri, bukan uang orang lain. Tania juga tidak bisa menyangka lama. Suaranya di rekaman terlalu jelas. Ia menangis, menyalahkan suaminya, menyalahkan ibunya, mengatakan ia hanya berpikir akan mengembalikannya nanti. Tetapi semakin banyak ia bicara, semakin ia menyudutkan dirinya sendiri, karena setiap kalimatnya membuktikan bahwa ia tahu perbuatannya salah, tetapi tetap melakukannya karena berpikir saya tidak akan tahu. Saya mendengar cerita dari pengacara, hati saya tidak merasa puas, hanya sedih. Sedih karena orang-orang yang pernah makan semeja dengan saya bisa dengan tenangnya merencanakan hal ini di atas kerja keras saya. Hampir jam 10 malam, Ibu Prita datang ke apartemen kami. Kali ini ia tidak datang bersama Pak Lutfi,
tidak lagi membawa Tania atau Randy untuk membuat keributan. Ia berdiri sendirian di depan pintu, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa riasan, terlihat menua 10 tahun hanya dalam 1 hari. Ketika Bima membuka pintu, ia tidak berani menatap putranya langsung. Ia hanya menatap saya, bibirnya bergetar. "Hana, boleh ibu bicara sebentar denganmu?" Saya berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakannya masuk lebih jauh. Bukan karena saya kejam, tetapi karena saya tidak ingin apartemen kecil yang damai ini kembali dipenuhi oleh kata-kata manipulatif yang sudah biasa. Ibu Prita menunduk, suaranya serak. "Maafkan adikmu, ibu yang salah. Ibu tidak seharusnya membiarkan ini terjadi. Tania itu bodoh. Randy punya banyak utang jadi dia nekat. Ibu mohon padamu, bicaralah pada Bima untuk mencabut laporannya. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga." Saya menatap wanita di depan saya. Baru kemarin ia mengangkat dagunya dan berkata, "Kalau berani, gugat saja ibumu sendiri." Baru semalam ia menyisakan 2 kepala lobster untuk kami seolah itu adalah sebuah anugerah. Sekarang, saat polisi sudah memanggil Tania dan Randy, barulah ia gemetar dan mengaku salah. Saya tidak merasa senang. Saya hanya merasa harga dari sebuah kesadaran ini terlalu murah, karena tidak datang dari hati nurani, melainkan dari rasa takut. Saya bertanya padanya dengan sangat pelan, "Saat ibu menyisakan 2 kepala lobster untuk kami, apa ibu terpikir akan ada hari ini?" Ibu Prita mengangkat kepalanya, matanya merah padam. Ia membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Saya melanjutkan, "Saat ibu bilang uang saya adalah uang keluarga ini, saat ibu membiarkan Tania mengambilnya sedikit demi sedikit, saat ibu melihat Saka menunggu orang tuanya pulang tapi tetap menghabiskan semua lobster itu, apa ibu pernah berpikir saya juga bisa merasa sakit?" Ia menunduk, bahunya bergetar, tetapi keheningannya sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Saya mundur selangkah, tangan saya memegang gagang pintu. "Saya tidak membalas dendam, Bu. Saya hanya berhenti membiarkan semua orang terus menyakiti saya." Selesai berkata, saya menutup pintu. Di luar, Ibu Prita masih berdiri cukup lama. Sementara di dalam, saya bersandar di pintu, air mata saya jatuh, tetapi kali ini bukan karena sedih. Itu adalah air mata seseorang yang akhirnya berani memilih keadilan daripada terus-menerus mengalah. Setelah malam kedatangan Ibu Prita, semuanya tidak lagi seramai sebelumnya. Mungkin ketika sebuah kebenaran telah diletakkan di atas meja dengan dokumen, rekaman, dan angka yang jelas, orang tidak bisa lagi menutupinya dengan tangisan atau beberapa kalimat menyalahkan. Beberapa hari kemudian, melalui pengacara, pihak keluarga suami setuju menandatangani komitmen untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diambil dari rekening perusahaan. Mereka juga setuju untuk membayar ganti rugi atas masalah yang ditimbulkan Randy saat menggunakan reputasi perusahaan kami untuk meminjam dari pihak luar. Saya dengar dari Bima, Randy harus menjual motor barunya yang belum lama ia beli. Tania menjual semua perhiasan emasnya, gelang, kalung, dan anting yang pernah ia pamerkan kepada kerabat. Sementara Ibu Prita harus menggadaikan surat rumah untuk mengumpulkan sisa uangnya. Mendengar hal itu, hati saya tidak sebahagia yang saya kira. Saya tidak merasa puas, hanya merasakan kelelahan yang sangat dalam, seperti setelah demam panjang. Seseorang sadar, tahu dirinya masih hidup, tetapi seluruh tubuhnya masih terasa remuk. Ada orang-orang yang telah mengambil milikmu sedikit demi sedikit, dan saat harus mengembalikannya, mereka berteriak kesakitan seolah merekalah korbannya. Tetapi saya tidak mau memikirkannya lagi. Uang bisa dikembalikan, dokumen bisa diperjelas, sistem perusahaan bisa diperbaiki. Tetapi luka di hati tidak bisa sembuh dalam sehari 2 hari. Saya hanya berkata pada diri sendiri, setidaknya semuanya berhenti sebelum menyeret kami lebih dalam. Setidaknya Saka tidak akan tumbuh di rumah di mana ibunya dianggap orang luar, dan kebaikan dianggap sebagai sesuatu yang bisa diambil selamanya tanpa perlu dibayar. Bima memindahkan seluruh operasional kantor ke lokasi baru. Tidak terlalu jauh, tetapi cukup untuk memutus semua jalan lama, kenalan lama, dan kunjungan-kunjungan yang seringkali ikut campur dalam urusan yang bukan milik mereka. Saya dan dia meninjau ulang semua rekening, mengatur ulang hak akses setiap karyawan, mengubah kata sandi, dan menutup semua rekening sekunder yang pernah dibiarkan terbuka karena rasa percaya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya mengerti bahwa dalam bisnis maupun keluarga, kebaikan harus berjalan seiring dengan batasan. Bukan untuk hidup lebih dingin, tetapi untuk melindungi apa yang telah kita bangun dengan susah payah. Apartemen kecil tempat kami tinggal sementara perlahan menjadi rumah yang sesungguhnya. Saya membeli beberapa pot tanaman dan meletakkannya di balkon. Bima menggantung beberapa lukisan karya Saka dari sekolah. Setiap pagi, dapur kecil kami berbau kopi Bima, bubur hangat saya, dan celoteh riang Saka yang bersiap ke sekolah. Semuanya jauh lebih sederhana dari sebelumnya.
tetapi anehnya, hati saya terasa lebih damai. Tidak ada lagi makan malam yang harus memperhatikan raut wajah orang lain. Tidak ada lagi uang yang ditransfer dengan perasaan dongkol. Tidak ada lagi sindiran yang membuat saya sulit menelan nasi. Suatu malam di akhir pekan, Bima pulang dari pasar membawa sekantong seafood. Ia meletakkannya di meja, menatap saya sambil tersenyum tipis. "Hari ini kita makan lobster, ya?" Saya terdiam sejenak. Hanya satu kata lobster, tetapi hati saya masih terasa nyeri seperti menyentuh luka yang belum kering. Bima melihatnya, ia mendekat dan menggenggam tangan saya. Bukan untuk mengingat yang lama, tapi agar kita bisa makan malam yang layak sekali lagi. Kali ini, hanya ada keluarga kita. Saya mengangguk. Kami bertiga masuk ke dapur. Saka dengan antusias membantu saya mencuci sayuran, sementara Bima mengukus lobster dengan serai dan jahe. Aroma harum yang familiar kembali menyebar di dapur kecil kami. Tetapi kali ini tidak ada perasaan berat, tidak ada tawa cemoh, tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada penantian yang dikhianati. Yang ada hanya tawa Saka, suara air mendidih di panci, dan cahaya lampu kuning hangat yang menyinari meja makan kecil kami. Saat piring berisi lobster diletakkan di meja, Saka menatap saya lalu bertanya sangat pelan, "Ibu, kali ini kita makan seluruh badannya, kan? Bukan kepalanya saja, kan?" Saya terdiam beberapa detik. Pertanyaan anakku begitu polos hingga membuat hati saya sesak. Saya menunduk, mengupaskan capit yang paling besar untuknya, meletakkannya di mangkuknya, lalu tersenyum. "Iya, Nak. Kali ini Saka makan seluruh badannya. Bagian yang paling enak ini untuk Saka." Saka tersenyum cerah, sementara air mata saya jatuh tanpa saya sadari. Bima duduk di seberang, menatap saya sangat lama lalu berkata pelan, "Mas minta maaf karena telah membiarkanmu menanggung ini begitu lama." Saya menggeleng. Ada permintaan maaf yang, meskipun terdengar terlambat, tetap terasa hangat karena orang yang mengucapkannya benar-benar mengerti di mana letak kesalahannya. Saya menjawab, "Kalau bukan karena 2 kepala lobster itu, mungkin kita akan terus dimakan oleh mereka seumur hidup." Setelah mengucapkan kalimat itu, hati saya tiba-tiba terasa ringan. Bukan karena saya melupakan segalanya, tetapi karena saya tidak lagi terseret oleh masa lalu. 2 kepala lobster hari itu pernah membuat saya merasa terhina sampai ke dasar. Tetapi jika dilihat kembali, penghinaan itulah yang telah menyadarkan saya dan juga Bima. Itu memaksa kami untuk menatap langsung pada sebuah kebenaran yang sebelumnya selalu coba kami hindari. Hidup terkadang aneh. Ada hal-hal yang tampaknya sepele, tetapi justru menjadi tetesan terakhir yang membuat seseorang sadar. Bagi saya, 2 kepala lobster hari itu bukan hanya sisa makanan. Itu adalah titik akhir dari masa-masa di mana saya mengalah di tempat yang salah. Dan juga, menjadi titik awal bagi sebuah rumah yang lebih kecil, lebih sedikit orang, tetapi cukup penuh dengan cinta dan kedamaian.